Bab 1571, Keajaiban Master Rahasia Ilahi. Karena pintu ke aula samping, Qin Yi tidak dapat melihat bagaimana pemeriksaan Lin Ming berlangsung. Hal ini menyebabkan dia menjadi sangat gelisah. Dia mengambil cangkir tehnya dan meletakkannya, melihat waktu sepanjang waktu. Hampir 3 jam. Meskipun simbol rahasia Dewa kelas 3 jauh lebih sulit daripada simbol rahasia Dewa kelas 2, waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama. 3 jam seharusnya lebih dari cukup untuk menyusun bentuk utama simbol rahasia Dewa. Dan setelah bentuk utama adalah langkah fusi yang paling sulit. Itulah inti cara membuat simbol rahasia Dewa kelas 3. Bocah ini, dia seharusnya tidak bisa sukses, kan? Old Sue berbisik pada dirinya sendiri, berulang kali melihat ke pintu aula samping. Tidak, aku harus melihat sendiri situasinya. Pada saat ini, di aula samping, gambar Lin Ming telah mencapai fase paling kritis. Dia telah memilih salah satu simbol rahasia Dewa kelas 3 yang paling sederhana. Dia tidak memiliki keyakinan penuh bahwa dia akan mampu lulus ujian Master Rahasia Dewa kelas 3, jadi memilih simbol rahasia Dewa yang lebih sederhana akan membuat segalanya sedikit lebih mudah. Rune kecil yang indah melayang di atas ujung pena rahasia ilahi Lin Ming. Saat ini, konsentrasinya benar-benar terfokus dan dahinya basah oleh butiran keringat. Tidak terlalu jauh, penatua berjubah putih dan beberapa diaken terus memperhatikan tindakan Lin Ming. Saat Lin Ming semakin dekat untuk menyelesaikan bentuk utama simbol rahasia Dewa, mereka semua menyaksikan dengan napas tertahan. Setelah itu akan menjadi langkah paling kritis. Satu kesalahan saja akan menyebabkan kekalahan total. Pada saat ini, transmisi suara bergema di telinga penatua berjubah putih, itu adalah Sue tua. Dia meminta proyeksi pemeriksaan Lin Ming. Bagi seorang seniman bela diri spiritas, menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk membentuk proyeksi tidaklah sulit sama sekali. Selain itu, ini tidak akan mempengaruhi ujian Master Rahasia Dewa kelas 3 Lin Ming. Penatua berjubah putih mengangguk sekali dan mengeluarkan bola kristal dari cincin spasialnya. Kemudian, dia benar-benar merekam gambar simbol rahasia Dewa kelas 3 Lin Ming dan memproyeksikannya keluar. Saat pemandangan ini diproyeksikan keluar, semua orang tiba-tiba berdiri. Mata Old Sue dan Old Su bersinar terang saat mereka melihat ini. Wajah Qin Yi menjadi gelap, dalam hantu, Lin Ming telah selesai menyusun bentuk utama simbol rahasia ilahi. Lin Ming telah mengeluarkan rune Dewa tingkat jiwa biru, mengikuti ini akan menjadi langkah ketiga, menggabungkan hukum Dao Surgawi. Dari simbol rahasia Dewa kelas 3 hingga simbol rahasia Dewa kelas 6, yang digunakan adalah rune Dewa tingkat jiwa biru. Tapi, bahkan di antara rune Dewa jiwa biru ada perbedaan kualitas. Rune Dewa tingkat jiwa biru yang diambil Lin Ming adalah peringkat yang relatif rendah. Dengan jentikan lengan kanannya, rune Dewa jiwa biru larut menjadi garis Asura Surgawi Dao. Di bawah tangan Lin Ming, garis-garis Surgawi Dao ini mulai menyatu menjadi simbol rahasia ilahi dalam urutan yang rapi dan teliti. Dalam proses menggabungkan Asura Heavenly Dao, kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan struktur seluruh simbol rahasia Dewa runtuh. Gerakan Lin Ming seperti seorang pemberani yang menyeimbangkan di atas kawat baja tipis, satu kesalahan akan menghapus segalanya. Guru, bisakah dia berhasil? Dreampel bertanya dengan linglung dari samping Old Sue. Old Sue dengan sungguh-sungguh berkata, langkah fusi ketiga adalah langkah tersulit dalam menciptakan simbol rahasia Dewa kelas 3. Ini baru saja dimulai dan proses ini akan memakan waktu setidaknya lebih dari 1 jam. Dan, tidak boleh ada satu kesalahan pun selama keseluruhan proses ini, sulit untuk mengatakannya. Langkah ketiga telah dimulai. Segala sesuatu sebelum ini juga bisa saya lakukan. Kata Qin Yi dengan muram. Dia juga tidak membual. Dalam kondisi puncak normalnya, Qin Yi juga bisa menyelesaikan bentuk utama simbol rahasia Dewa kelas 3. Namun, Qin Yi paling banyak bisa menyelesaikan setengah dari langkah ketiga. Ini karena langkah ketiga terlalu sulit. Pada saat dia mencapai titik tengah, dia sudah mengeluarkan kekuatan jiwanya secara berlebihan. Akibatnya, pada saat itu dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika sistem struktur simbol rahasia Dewa runtuh di tangannya. Dari semua orang yang hadir, Qin Yi adalah orang yang paling tidak ingin Lin Ming sukses. Dia bahkan mengutuk Lin Ming di dalam hatinya, sangat berharap bahwa dia akan gagal dan gagal selama proses fusi. Waktu perlahan berlalu. 1/4 jam, 2/4 jam, gerakan Lin Ming tetap tenang dan mantap sepanjang waktu. Apa yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa setelah Lin Ming mempraktikkan Sutra Asura, pemahamannya tentang Asura Surgawi Dao telah mencapai tingkat yang fenomenal. Meskipun langkah ketiga adalah yang paling sulit bagi orang lain, itu sebenarnya langkah paling sederhana untuk Lin Ming. Untuk simbol rahasia ilahi, selama Lin Ming bisa menyelesaikan bentuk utama maka seharusnya tidak ada masalah menyelesaikan sisanya. Baginya, menggabungkan Asura Heavenly Dao sangatlah mudah. Namun, dia tidak ingin terlalu mengejutkan semua orang, jadi dia memperlambat kecepatannya dan menyelesaikan langkah ketiga sedikit demi sedikit. Saat itu, 1 jam telah berlalu. Lin Ming tidak memiliki satu masalah pun pada jam ini. Dia dengan lancar menyelesaikan 90% proses fusi. Pada saat ini, apakah itu penatua berjubah putih, Sue tua, atau Su tua, semuanya menahan napas. Samar-samar mereka dapat merasakan bahwa suatu peristiwa mulia sedang terjadi, seolah-olah mereka sedang menyaksikan munculnya sesuatu yang penting. Mungkinkah, bisakah dia benar-benar berhasil? Kelopak mata Qin Yi melonjak.
Dia merasa ini terlalu sulit dipercaya. Setelah dupa lain, garis terakhir Asura Surgawi Dao menyatu menjadi simbol rahasia dewa. Pada saat itu, seluruh simbol rahasia dewa bersinar dengan kecemerlangan yang tiada bandingannya. Simbol rahasia dewa kelas 3, lengkap. Pada titik ini, proyeksi hantu menghilang. Penatua berjubah putih tidak mau repot-repot merawatnya. Sebaliknya, dia bergegas untuk memeriksa simbol rahasia ilahi yang dibuat Lin Ming. Ini luar biasa. Sue Tua dan Su Tua berdiri. Mereka bergegas ke depan, mendorong pintu ke ruang samping untuk mengevaluasi sendiri hasilnya. Semua orang mengikutinya dari dekat, ingin menjadi saksi dari peristiwa penting ini. Bagaimana itu? Old Sue bertanya begitu dia melangkah melewati pintu. Pada saat ini, Penatua berjubah putih telah menenggelamkan kekuatan jiwanya ke dalam simbol rahasia ilahi. Setelah beberapa saat menyelidiki, dia menyerahkan simbol rahasia dewa. Coba lihat sendiri, Sue Tua dan Su Tua sudah terbakar rasa tidak sabar. Mereka hampir merebut simbol rahasia dewa saat mereka menenggelamkan akal ilahi mereka ke dalamnya. Melihat sekeliling, mereka dapat dengan jelas melihat situasi di dalam. Mereka berdua menghirup udara dingin. Simbol rahasia dewa ini tidak hanya lengkap, tetapi juga sempurna di hampir semua aspek. Kedua lelaki tua itu saling memandang dengan kaget. Lalu, mereka berbalik ke arah Lin Ming. Mereka tidak lagi tahu apa yang harus dikatakan kepadanya. Setelah melihat Lin Ming untuk waktu yang lama, Old Sue tersenyum kecut. Bocah ini, aku benar-benar ingin membukanya dan mempelajarinya. Setahun yang lalu, Old Sue bertemu Lin Ming di area perdagangan internal Divine Runic Masters Guild. Pada saat itu, dia tidak pernah menyangka bahwa anak kecil yang bahkan tidak mau dia tanggapi akan menghasilkan kejadian yang begitu mengejutkan. Saat Lin Ming mendengar kata-kata Old Sue, dia merasa itu agak tidak sensitif. Iris dia terbuka dan pelajari dia. Dia tahu bahwa Sue Tua hanya bercanda, tetapi memang benar bahwa pengaruh dan hubungannya kurang. Ini adalah sesuatu yang sangat sensitif baginya. Dia tidak bisa menjamin bahwa tidak akan ada orang di Divine Runic Masters Guild yang memiliki gagasan seperti itu. Lagi pula, usia kerangkanya agak terlalu mencolok. Agar dia bisa mencapai prestasi seperti itu di usianya yang masih kerangka, tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada beberapa orang yang memiliki kecurigaan sendiri dan ingin menyelidikinya. Jika itu adalah Raja Dunia maka Lin Ming tentu saja tidak akan takut pada mereka. Tapi, jika seorang Empyrean tertarik padanya, maka itu bukan perkembangan yang baik. Orang ini, murid Grandmaster Rahasia Dewa manakah dia? Mungkinkah itu Master Rahasia Dewa kelas 7 yang tersembunyi? Su Tua berpikir keras, mengingat kembali ingatannya. Bahkan setelah berpikir beberapa lama, dia masih tidak bisa memikirkan ahli hebat di seluruh jalan Asura bagian dalam. Teknik seni rahasia ilahi Lin Ming terlalu abnormal. Mendengar kata-kata Su Tua dan Sue Tua, pikiran Lin Ming bergerak. Itu benar, dia harus datang dengan master ahli besar tersembunyi yang mengajarinya. Dalam seni rahasia dewa, hampir mustahil bagi seseorang untuk mencapai kesuksesan besar tanpa seorang guru yang mengajari mereka. Lin Ming masih muda dan memiliki pencapaian dalam seni rahasia ilahi sehingga jika dia mengatakan dia tidak memiliki tuan, tidak ada yang akan mempercayainya. Sebaliknya, akan dikatakan bahwa Lin Ming tidak hanya memiliki seorang guru, tetapi gurunya juga sangat tangguh. Master rahasia ini kemungkinan besar adalah Master Rahasia Dewa kelas 7, seorang Empyrean, dan bahkan mungkin di atas seorang Empyrean. Orang ini pasti secara pribadi telah mengajar Lin Ming dan dengan cermat membimbingnya melalui setiap langkah seni rahasia dewa. Ketika ini ditambahkan bersama dengan persepsi dan bakat Lin Ming yang luar biasa, barulah momen legendaris itu bisa terjadi sekarang. Saat Lin Ming menyadari semua ini, dia menjadi bersedia untuk mendorong dan memuluskan jalan, menjadi master untuk dirinya sendiri. Seorang master yang kuat akan memberinya lapisan keamanan ekstra dan menghalangi beberapa orang yang berpikir untuk berkomplot melawannya. Faktanya, jika Lin Ming mengatakan dia memiliki keilahian sejati sebagai guru, masih ada orang yang mempercayainya. Setelah semua, apakah itu dalam seni rahasia ilahi atau kekuatan individu, Lin Ming jauh melampaui para jenius dari tanah suci ketuhanan sejati. Bab 1572, memasuki persekutuan. Hai anak kecil, bagaimana kalau kita ngobrol sebentar? Setelah Lin Ming memperoleh kualifikasi untuk menjadi Master Rahasia Dewa kelas 3, dia tahu bahwa beberapa kakek tua ini akan memiliki banyak pertanyaan yang ingin mereka tanyakan kepadanya, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia hindari. Lin Ming mengangguk, "Yah, tidak apa-apa, kita bisa bicara di ruangan lain. Jika kamu mau." Penatua berjubah putih, Su Tua, dan Sue Tua membawa Lin Ming ke ruangan lain. Setelah melewati pintu, Sue Tua berbalik dan berkata kepada muridnya Dreampel, "Kalian semua bisa menunggu di luar." Dreampel menggaruk kepalanya, dengan rasa ingin tahu melihat ke arah kamar. Dia juga ingin tahu apa status Lin Ming tapi dia telah diblokir oleh Old Sue. Dia mengerutkan bibirnya, bergumam, sepertinya mereka berusaha merahasiakan semuanya, apa hebatnya mengetahui hal itu. Dreampel duduk di kursi batu, tidak merasa terlalu senang. Dia dipenuhi rasa ingin tahu terhadap pemuda manusia yang seusia dengannya dan sebenarnya benar-benar ingin tahu dari mana Lin Ming berasal dan bagaimana dia berlatih untuk menjadi begitu tangguh. Orang itu seharusnya memiliki master yang kuat. Clear Shadow berkata dari samping Dreampel. Pastinya, dan mereka mungkin jauh lebih ganas dari tuan kita. Dreampel berkata tanpa berbasa-basi.
Saat Sue tua mendengar ini saat dia menutup pintu, dia hampir tersedak. Gadis nakal ini. Old Sue terbatuk dengan canggung. Dia hanya bisa berpura-pura tidak mendengar ini. Tapi, inilah kenyataannya. Saat dia mengukur levelnya sendiri, dia merasa mustahil baginya untuk mengajar murid magang seperti Lin Ming. Bahkan sebuah batu giok yang sangat bagus pun membutuhkan seorang Grandmaster untuk memotong dan memolesnya menjadi sebuah karya seni yang sempurna. Tingkat Master sangat penting dalam menentukan tingkat magang. Ketiga pria tua itu duduk di depan Lin Ming. Penatua berjubah putih mengeluarkan jubah Master Rahasia Dewa dan lencana Master Rahasia Dewa. Ini adalah untuk Anda. Lencana ini akan berfungsi sebagai sertifikat Master Rahasia Dewa kelas 3 Anda dan jubah Master Rahasia Dewa ini juga merupakan seragam dari persekutuan Master Rahasia Dewa. Di Jalan Asura, gaya lencana dan jubahnya berbeda-beda karena pengaruh besar yang berbeda-beda, tapi sebagian besar sama kecuali beberapa perbedaan kecil. Terima kasih. Lin Ming mengangguk. Dia melambaikan tangannya dan jubah ini muncul di tubuhnya. Jubah Master Rahasia Ilahi yang diproduksi oleh Persekutuan Master Rahasia Ilahi pada dasarnya adalah manifestasi energi yang dihasilkan oleh rune. Apakah itu memakai atau melepasnya, orang hanya perlu memikirkannya. Saat Lin Ming mengenakan jubah itu, dia bisa merasakan energi asal langit dan bumi di sekitarnya serta hukum yang diseret ke arahnya. Bahkan kekuatan jiwanya sedikit terpelihara. Jelas sekali jubah ini bukanlah pakaian biasa. Adapun lencananya, itu adalah alat sihir yang dibuat dengan cermat yang membuat kekuatan jiwa dan fokus mental seseorang lebih terkonsentrasi. Kedua benda itu berada di atas level artefak roh tingkat menengah. Senior, jika Anda memiliki pertanyaan maka junior ini akan berusaha menjawab semampu saya. Setelah Lin Ming mengenakan balutan pakaian Master Rahasia Dewa, sosoknya yang tinggi dengan sempurna menonjolkan pakaian barunya, membuatnya tampak halus dan anggun. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang membuat saya sangat penasaran adalah siapa guru Anda. Tidak peduli seberapa banyak aku memikirkannya, aku tidak bisa memikirkan siapapun di seluruh jalan Asura yang bisa secara diam-diam dan diam-diam mengajar murid magang sepertimu. Tanpa Lin Ming mengatakan apapun terlebih dahulu, penatua berjubah putih langsung bertanya kepada Lin Ming tentang gurunya. Jalan Asura bagian dalam memiliki banyak organisasi Master Rahasia Dewa dan mereka bersaing ketat satu sama lain. Jika mereka bisa menarik Master terbaik untuk bergabung dengan guild mereka, itu adalah acara yang layak untuk dirayakan. Ini akan jauh lebih besar daripada mendatangkan junior seperti Lin Ming. Lin Ming berkata, guru saya telah hidup dalam pengasingan selama bertahun-tahun, dan tidak mau mengungkapkan identitasnya. Lin Ming sudah memikirkan jawaban yang bagus. Adapun Elder berjubah putih, ekspresi kekecewaan mendalam muncul di wajahnya. Namun sebenarnya dia sudah mengantisipasi hal ini. Grandmaster Rahasia Dewa seperti itu akan menerima standar penerimaan dan rasa hormat terbesar dari pengaruh apapun. Jika orang ini ingin mengumumkan dirinya kepada publik, mereka pasti sudah melakukannya. Selain itu, orang ini mungkin tidak ingin bergabung dengan Divine Runic Masters Guild. Tetap saja, penatua berjubah putih tidak menyerah. Dia terus bertanya, kalau begitu izinkan saya mengajukan pertanyaan lain, berapa tingkat Master Rahasia Dewa yang menjadi guru Anda? Penatua berjubah putih sudah menduga bahwa guru Lin Ming setidaknya adalah guru rahasia Dewa kelas 7. Dia bahkan mungkin melampaui Presiden Persatuan Master Rahasia Ilahi saat ini. Lin Ming berkata, saya minta maaf. Bukannya saya tidak ingin mengatakannya tetapi karena saya tidak tahu tingkat seni rahasia Dewa guru saya telah mencapai apa. Menurut yang saya tahu, guru telah mengasingkan diri selama 100 sampai 200 juta tahun. Bahkan jika dia keluar dari persembunyiannya, aku khawatir tidak banyak orang yang akan mengenalinya. Lin Ming mengarang cerita liar. Tapi dalam situasi khusus ini dengan penampilannya yang menakjubkan barusan, tidak peduli betapa konyolnya kata-katanya, mereka yang hadir mungkin masih mempercayainya. Ini karena mereka benar-benar berpikir bahwa Lin Ming memiliki guru yang sangat menggemparkan. Pengasingan, selama 100 sampai 200 juta tahun. Alis tetua berjubah putih terangkat. Dia memandang kedua lelaki tua lainnya, ketakutan dan kekaguman mewarnai kulitnya. Sue tua menelan ludah. Meskipun dia mengira guru Lin Ming sangat menakutkan, jika guru Lin Ming mengasingkan diri selama 100 sampai 200 juta tahun maka bukankah itu membuat usia sebenarnya sekitar 200 sampai 300 juta tahun. Usia seperti itu sudah jauh melebihi batas umur 100 juta tahun seorang Empyrean. Kemudian, entah guru Lin Ming telah menggunakan beberapa teknik rahasia untuk memasuki hibernasi mendalam, atau bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat ketuhanan sejati. Dan menurut pendapat Old Sue, kemungkinan terakhir lebih mungkin terjadi. Memikirkan Tuan Lin Ming, Old Sue memaksakan senyum. Harus kukatakan nak, kamu menipuku dengan baik. Anda jelas-jelas berada di bawah bimbingan seorang Grandmaster Rahasia Dewa, namun Anda bertindak seolah-olah Anda tidak tahu apa-apa tentang seni rahasia dewa. Sepertinya kamu benar-benar ingin bermain-main dengan lelaki tua sepertiku. Ngomong-ngomong, saat kamu membeli giok itu dariku. Mata Sue tua membelalak. Dia merasa telah ditipu oleh Lin Ming sekali lagi. Sepotong batu giok yang asal-usulnya tidak dapat ditentukan mungkin merupakan semacam harta karun yang luar biasa. Hai anak kecil, kamu sangat teliti dalam membeli batu giok kecil itu. Mengapa Anda tidak memberitahu saya lebih banyak tentang hal itu sehingga saya dapat memperluas wawasan saya? Old Sue mengerutkan bibirnya, merasa sedih.
Dia sekarang 99% yakin bahwa dia telah menjual batu giok rusak itu dengan kerugian besar. Giok, Lin Ming pura-pura terkejut. Oh, aku ingat, setahun yang lalu saya menemukan pecahan batu giok di kios Anda dan mengira itu adalah harta karun kuno yang menakjubkan, tetapi setelah saya membawanya untuk dinilai oleh tuan saya, hasilnya adalah saya salah. Benar saja, tidak ada keuntungan bagi saya. Lin Ming berkata dengan sembrono. Tapi, Sue Tua tidak mempercayai hal ini sama sekali. Dengan ekspresi sedih dia berkata, ayo, katakan sejujurnya padaku apa batu giok itu. Saya sudah ditipu oleh Anda sehingga Anda bisa memberitahu saya apa yang benar. Karena mataku buruk, aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri atas hal itu. Aku hanya ingin tahu apa gunanya perhiasan kecil itu. Senior, kamu benar-benar terlalu memikirkan hal ini. Sebuah cahaya licik muncul di mata Lin Ming tapi dia menyembunyikannya dengan baik. Tidak peduli apa kata Old Sue, Lin Ming pasti tidak akan mengungkapkan asal-usul potongan batu giok itu. Hal ini menyebabkan Sue Tua merasa lebih tertekan. Dia semakin yakin bahwa dia telah diperdaya oleh Lin Ming, dan sebagai master rahasia dewa yang bangga dengan kemampuan penilaiannya, hal yang paling menyakitkan dan menyedihkan adalah ditipu oleh orang lain dan tidak tahu caranya. Old Sue sepertinya ingin menanyakan hal lain, tapi saat ini penatua berjubah putih terbatuk beberapa kali dan berkata, Lin Ming, mari kita bicara tentang masalah formal sekarang. Saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda memiliki niat untuk bergabung dengan Divine Runic Masters Guild saya? Hal ini adalah pertanyaan paling penting yang ingin ditanyakan oleh penatua berjubah putih kepada Lin Ming. Dia awalnya bertanya tentang Guru Lin Ming karena dia masih memiliki harapan bahwa ada satu dalam sejuta peluang dia bisa memenangkan Guru Lin Ming dan mengajaknya bergabung dengan Guild Master Rahasia Dewa. Tapi seperti yang dia duga, itu tidak mungkin terjadi. Jadi, tugasnya yang paling penting sekarang adalah memenangkan Lin Ming untuk bergabung dengan Divine Runic Masters Guild mereka. Untuk organisasi seperti Divine Runic Masters Guild, faktor terpenting dari kekuatan mereka adalah kuantitas dan kualitas Master Rahasia Dewa mereka. Alasan mengapa Divine Rune City dapat berkembang hingga skalanya saat ini adalah karena mereka mengandalkan banyak Master Rahasia Dewa serta sejumlah alkemis yang layak. Semakin kuat dan semakin banyak jumlah Master Rahasia Dewa, semakin besar pula pengaruh Guild Master Rahasia Ilahi. Secara khusus, Guru Rahasia Dewa kelas 7 memiliki daya tarik yang besar, yang menarik banyak orang lainnya. Grandmaster Rahasia Dewa semacam ini akan selalu bisa menarik Master Rahasia Dewa dari daerah terdekat sehingga mereka akan bergabung dengan persekutuan Master Rahasia Dewa karena kekaguman mereka. Pada saat yang sama, sejumlah besar pengaruh akan bergegas ke sini untuk bekerja sama dengan Divine Runic Masters Guild, menyediakan segala macam kondisi yang menguntungkan bagi mereka. Seiring waktu, Divine Rune City akan menjadi semakin makmur. Dalam hal segala macam transaksi, akses terhadap individu-individu berbakat, kepemilikan sumber daya langka dan berharga, semuanya akan meningkat secara eksponensial. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengaruh dan kekuatan dari Divine Runic Masters Guild terkait erat dengan keuntungan semua orang di Divine Rune City. Jika Divine Runic Masters Guild menolak, maka Divine Rune City hanya akan ada dalam nama saja. Anda tidak perlu terburu-buru untuk merespons. Pertama, izinkan saya memberitahu Anda tentang keuntungan bergabung dengan Divine Runic Masters Guild. Penatua berjubah putih mengeluarkan buku pegangan dan menyerahkannya kepada Lin Ming. Ini adalah buku pegangan internal dari Divine Runic Masters Guild. Ini memiliki aturan dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh anggota. Jika Anda bergabung dengan Divine Runic Masters Guild maka jika Anda membeli material di Divine Rune City, kami dapat menawarkan Anda diskon 15%. Ini adalah diskon tertinggi dan bahkan sesepuh pun tidak memiliki penawaran yang lebih baik. Tentu saja, Master Rahasia Dewa baru pasti tidak menerima perlakuan ini. Anda juga akan memiliki wewenang untuk menelusuri slip giok di perpustakaan Divine Runic Masters Guild. Bahkan jika itu adalah warisan slip giok yang paling inti, Anda masih memiliki kemampuan untuk mengajukan permohonan untuk melihatnya. Selain itu, setiap bulan Divine Runic Masters Guild akan memberi Anda sejumlah poin kontribusi tetap. Di Divine Runic Masters Guild, poin kontribusi ini digunakan untuk membeli segala jenis bahan langka dan berharga dan juga lebih mudah digunakan daripada rune energi asal. Jika Anda memiliki poin maka Anda memiliki hak untuk membeli materi sebelum orang lain. Penatua berjubah putih segera memberikan begitu banyak kondisi bagus. Ini adalah jenis perlakuan yang akan ditawarkan oleh Divine Runic Masters Guild kepada penatua biasa, tapi sekarang semua ini dijanjikan kepada Lin Ming. Hal ini karena dengan prestasi Lin Ming saat ini, menjadi elder hanya masalah waktu. Dia akan menjadi penatua berjubah merah atau bahkan mungkin presiden persekutuan di masa depan. Kondisi ini juga merupakan batas yang bisa ditawarkan oleh penatua berjubah putih. Lin Ming merasa puas dengan kondisi ini. Dia berpikir sejenak dan kemudian berkata, junior memiliki masalah yang ingin dia konsultasikan dengan beberapa senior. Ucapkan pikiranmu. Lin Ming memikirkan kata-katanya sejenak dan kemudian berkata, menurut apa yang diketahui junior ini, ada beberapa pengaruh terdekat yang memiliki kerjasama jangka panjang dengan Divine Runic Masters Guild, dan ada pengaruh bahwa junior ini sangat luar biasa tertarik. Mereka adalah organisasi pembunuh yang dikenal sebagai Heaven's Net. Bab 1573, Berita tentang Bulan Darah. Bukan rahasia lagi bahwa Divine Runic Masters Guild bekerja sama dengan pengaruh besar di dekatnya.
Ini adalah sumber yang sangat penting dari sumber daya dan kekayaan Divine Runic Masters Guild. Namun, ketika melibatkan organisasi pembunuh, Divine Runic Masters Guild menganggap ini sebagai topik yang sangat tabu. Bagaimanapun juga, sebuah organisasi pembunuh memiliki banyak hubungan yang lemah dan aneh yang melibatkan banyak balas dendam. Organisasi pembunuh Heaven's Net telah menyinggung banyak pengaruh besar dan mereka telah membunuh banyak orang terkenal. Jika Divine Runic Masters Guild bekerja sama dengan organisasi pembunuh ini, mereka pasti harus menghadapi beberapa tekanan, sehingga anggota non-inti dari Divine Runic Masters Guild tidak akan mengetahui detail kerja sama mereka. Saat Lin Ming tiba-tiba menyebutkan organisasi pembunuh Heaven's Net, Elder berjubah putih dan Old Sue mengerutkan kening. Namun, mata Sutua bersinar dengan cahaya yang aneh. Apakah kamu mempunyai dendam dengan seseorang dari Heaven's Net? Sutua tiba-tiba bertanya. Karena Lin Ming tertarik pada mereka, pikiran pertamanya adalah secara alami bahwa Lin Ming memiliki permusuhan. Lagi pula, Heaven's Net punya terlalu banyak musuh, mustahil bagi mereka untuk melacak semuanya. Tidak, junior ini hanya ingin bertemu seseorang, salah satu pemimpin Heaven's Net, Blood Moon. Sejujurnya, ada metode kultivasi yang sangat ingin saya peroleh yang ada di tangan Blood Moon. Lin Ming memandang ke arah Sutua. Dia samar-samar merasakan bahwa Sutua mempunyai semacam hubungan dengan jaringan surga, atau, paling tidak, dia mengenal beberapa orang di sana. Bulan darah. Sutua berpikir sejenak, sulit untuk mengetahui apa yang dia pikirkan dari ekspresinya. Orang tua, apakah kamu tahu Blood Moon? Old Sue bertanya ketika dia melihat Sutua memikirkan sesuatu. Senior, jika Anda mengenal Blood Moon, maka saya meminta Anda merekomendasikan junior ini kepada mereka. Saya bersedia berjanji pada hati saya tentang seni bela diri sehingga saya tidak akan mengungkapkan apapun yang berhubungan dengan identitas Blood Moon. Mata semua orang tertuju pada Sutua. Old Sue dan Elder berjubah putih secara alami berharap bahwa Sutua akan membantu Lin Ming dengan masalah bulan darah ini, karena Lin Ming akan dianggap berutang budi kepada Divine Runic Masters Guild. Sutua berkata, saya tidak tahu di mana Blood Moon berada tapi saya punya cara untuk melakukan kontak. Adapun apakah Blood Moon bersedia bertemu denganmu atau tidak, itu adalah sesuatu yang tidak bisa aku jamin. Lin Ming sangat gembira mendengar ini. Dia berkata, terima kasih, Senior Su. Selama dia bisa menemukan cara untuk menghubungi Blood Moon maka peluangnya untuk bertemu dengannya jauh lebih tinggi. Dengan status Lin Ming saat ini sebagai guru rahasia dewa kelas 3 termuda serta murid dari seseorang yang mungkin adalah dewa sejati, jika bulan darah ini tidak terlalu aneh dan eksentrik maka dia akan bersedia bertemu dengannya. Setelah semua, di mata banyak orang, Lin Ming mungkin menjadi master rahasia dewa kelas 7 di masa depan. Akan sangat penting jika mereka bisa berteman dengan Lin Ming sebelum dia dewasa. Sutua bangkit dan berkata, malam ini saya akan mencoba mencari cara untuk mengirim pesan ke Blood Moon. Saya seharusnya sudah bisa mendapatkan jawabannya besok. Jika Blood Moon ingin bertemu denganmu maka aku bisa membawamu ke sana, jika tidak, jika Blood Moon tidak ingin bertemu denganmu maka tidak ada yang bisa aku lakukan. Lin Ming sudah sangat puas dengan jawaban ini. Terima kasih Senior Su atas bantuannya. Tidak peduli apakah masalah ini berhasil atau tidak, anggaplah junior ini berhutang budi padamu. Ini bukan masalah besar. Su Tua melambaikan tangannya. Itu benar, karena kamu baru saja datang ke Divine Runic Masters Guild, kamu dapat meminta kedua gadis Clear Shadow dan Dreample mengajakmu berkeliling area tersebut sehingga kamu dapat membiasakan diri. Itu benar, ada banyak tempat di Divine Runic Masters Guild yang belum kamu ketahui. Sue Tua menggema. Sebenarnya, dia ingin Dreample dan Clear Shadow berhubungan baik dengan Lin Ming. Jika mereka bisa mengenalnya maka itu akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan mereka di masa depan. Jadi, setelah dupa waktu, Lin Ming, Clear Shadow, Dreample, serta saudara laki-laki dan perempuan Yue Liu Xing dan Yue Qifeng pergi menjelajahi Divine Runic Masters Guild. Dari luar, Divine Runic Masters Guild hanya mencakup area beberapa puluh mil. Tapi, di dalamnya sebenarnya terdapat dunianya sendiri. Di dalam pusat persekutuan Master Rahasia Ilahi ada ruang waktu terpisah yang disegel. Ini adalah alam dimensional, mirip dengan tempat tinggal klan dewa yang tertinggal di benua tumpahan langit. Alam dimensi ini memiliki panjang dan lebar ribuan mil. Setelah masuk, ruangannya sangat luas. Ada istana megah yang melayang di antara awan empuk, tampak megah dan mewah. Junior magang, Saudara Lin, saya harap Anda tidak keberatan saya memanggil Anda seperti ini, Dreample berkata dengan manis dari samping Lin Ming. Dia sudah bergabung dengan Divine Runic Masters Guild jauh sebelum ini, jadi menyebut Lin Ming sebagai saudara magang juniornya sebenarnya cukup masuk akal. Tentu saja boleh, Sister Dreample yang magang senior. Lin Ming samar-samar tersenyum. Setelah dengan mudah dikenali sebagai saudari magang senior, Dreample bersinar dengan senang hati. Ini adalah istana penyimpanan harta karun. Persekutuan Master Rahasia Ilahi memiliki banyak bahan langka dan berharga yang disimpan di sini. Jika Anda ingin menukarkannya maka Anda memerlukan rune energi asal yang cukup, tetapi rune tersebut juga mengambil poin kontribusi. Poin kontribusi ini adalah mata uang dari Divine Runic Masters Guild kami. Kata Dreample sambil menunjuk ke sebuah istana megah di depannya. Istana ini dikelilingi pemandangan alam yang mempesona, tenteram dan indah. Pada saat ini, ada banyak murid muda berseliweran di luar istana, salah satunya adalah seseorang yang pernah ditemui Lin Ming sebelumnya. Senior magang, Saudara Luo.
Yue Qifeng berteriak dari samping Lin Ming. Kakak magang senior Luo ini adalah Luo Yubai. Dia, Yue Qifeng, dan Yue Liuxing memiliki guru yang sama dan ketiganya bisa dikatakan berasal dari sekte yang sama. Setahun yang lalu ketika Lin Ming pertama kali mengunjungi Divine Runic Masters Guild, dia dengan santai bertemu Luo Yubai. Setelah Luo Yubai melihat Lin Ming dan yang lainnya dia sedikit terkejut. Matanya dengan cepat terfokus pada Dreample dan Clear Shadow. Dia tersenyum tipis. Jadi itu adalah junior magang Sisters Dreample dan Clear Shadow, dan bahkan ada Qifeng dan Liuxing, dan ada juga satu lagi. Luo Yubai terkejut saat melihat Lin Ming. Dia merasa bahwa Lin Ming tampak agak familiar. Seniman bela diri memiliki ingatan yang sangat bagus dan meskipun Luo Yubai bertemu Lin Ming setahun yang lalu, dia masih segera mengingat siapa Lin Ming. Kamu, seharusnya tidak seperti itu. Setelah mengingat siapa Lin Ming, ekspresi Luo Yubai dipenuhi keraguan. Setahun yang lalu, Yue Qifeng dan Yue Liuxing membawa Lin Ming untuk mengunjungi Divine Runic Masters Guild dan mereka memberinya tur keluar. Tapi, tempat mereka berada saat ini adalah wilayah inti dari Divine Runic Masters Guild dan tidak mungkin bagi orang luar untuk masuk. Selain itu, ada juga penampilan Lin Ming dan lencana Master Rahasia Dewa di dadanya. Itu jelas, lencana Master Rahasia Dewa kelas 3. Dan Luo Yubai sendiri juga seorang guru rahasia Dewa kelas 3. Bagaimana, akankah menjadi seperti ini? Luo Yubai sangat terkejut. Yue Qifeng dengan cepat menjelaskan, senior magang, kakak Luo, kakak Lin Ming di sini baru saja lulus ujian persatuan Master Rahasia Ilahi jadi dia juga seorang guru rahasia Dewa kelas 3 sekarang. Setelah Yue Qifeng menjelaskan situasinya, Luo Yubai sangat terkejut. Kata-kata Yue Qifeng diucapkan dengan begitu santai seolah-olah dia sedang membeli sayuran dari warung luar. Ini adalah ujian Master Rahasia Dewa kelas 3. Dia telah melewatinya dengan begitu mudah dan melakukan semuanya dalam sekali percobaan. Luo Yubai merasa seperti tersesat dalam mimpi. Dan saat ini, Clear Shadow telah memberi Lin Ming daftar harga yang mencakup banyak bahan berharga dari Divine Runic Masters Guild. Lin Ming telah mewarisi kenangan dari 3 Master Rahasia Dewa sehingga dia memiliki pemahaman yang baik tentang bahan yang dibutuhkan untuk seni Rahasia Dewa. Setelah dengan santai menyapu daftarnya, dia melihat beberapa bahan yang tidak bisa dibeli di luar. Jika seseorang bukan bagian dari Divine Runic Masters Guild maka akan sulit untuk menemukan materi ini. Hal ini membuat Lin Ming merasa bahwa itu adalah pilihan yang semakin baik jika dia bergabung dengan Divine Runic Masters Guild. Di masa depan, dengan dukungan dari Divine Runic Masters Guild, akan lebih mudah baginya untuk memurnikan pil untuk 9 bintang Istana Dao. Bagaimana cara mendapatkan poin kontribusi guild? Lin Ming bertanya, jelas tertarik. Dreample berkata, ada banyak cara untuk mendapatkan poin. Misalnya, Anda akan memperolehnya melalui gaji bulanan atau Anda bahkan dapat menyelesaikan misi untuk Divine Runic Masters Guild. Jumlah poin kontribusi yang Anda terima akan bervariasi tergantung pada tingkat kesulitan misi tersebut. Anda juga dapat menukarkan poin dengan orang lain. Cara-cara ini biasanya hanya memberi Anda sejumlah kecil poin. Jika Anda ingin mendapatkan poin dalam jumlah besar, cara terbaik adalah dengan menyumbangkan teknik seni rahasia dewa unik Anda sendiri. Banyak master rahasia dewa yang mandiri, mirip dengan pekerja lepas. Persekutuan Master Rahasia Dewa adalah organisasi longgar yang pastinya tidak ingin melihat para guru rahasia dewa lainnya semakin menjaga diri mereka sendiri, sehingga mereka telah menyiapkan ketentuan ini di mana siapapun yang menyumbangkan teknik rahasia mereka sendiri akan dihargai dengan poin. Saya mengerti. Lin Ming mengusap dagunya. Tampaknya ada beberapa cara baginya untuk mendapatkan poin. Saat Lin Ming melakukan beberapa perhitungan dalam pikirannya, nyala jimat transmisi suara melintas di depannya. Pesan itu datang dari Su Tua dan isinya sangat sederhana. Blood Moon, pemimpin Heaven's Net, telah setuju untuk bertemu dengan Lin Ming. Bab 1574, Kota Biru Marvel. Puluhan ribu mil sebelah barat kota Divine Rune, terdapat lautan luas dan tak terbatas. Di atas lautan ini terdapat pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa pulau berukuran beberapa ribu mil, dan beberapa memiliki luas permukaan lebih besar daripada planet raksasa. Di antara sekian banyak pulau tersebut, terdapat sebuah pulau besar dengan radius 10.000 mil. Pulau ini disebut Pulau Dewa Biru. Pulau ini panas dan lembab, diterangi sinar matahari. Sebagian besar merupakan hutan lebat yang luas. Dan dikelilingi oleh hutan lebat ini, terdapat sebuah negara tropis yang dipenuhi tanaman hijau. Negara ini bernama Marvel Blue Nation dan ibu kotanya adalah Marvel Blue City. Marvel Blue Nation bukanlah negara fana. Ini karena daerah ini menghasilkan sejenis sumber daya yang disebut emas salju biru. Selain itu, hutan hijau ini juga dipenuhi dengan binatang buas purba dan segala jenis material surgawi. Jadi, meskipun Marvel Blue Nation terletak di lautan luas, sebagian besar penduduknya adalah seniman bela diri dan tidak aneh melihat master top yang luar biasa di sini. Meskipun kualitas dan kuantitas seniman bela diri tidak dapat dibandingkan dengan Divine Rune City, Marvel Blue City masih unggul jika dibandingkan dengan banyak kota besar di alam ilahi. Seluruh Marvel Blue Nation bisa disebut sebagai puncak tanah suci Raja Dunia. Pada hari ini, sebuah perahu roh besar berlabuh di pinggiran Marvel Blue City. Seorang pria dan wanita muda melompat dari perahu roh. Kemudian, pria itu menerima perahu roh ke dalam dunia batinnya. Pria dan wanita muda ini adalah Lin Ming dan Xiao Moxian, dan perahu roh ini hanyalah istana surgawi Primordius yang menyamar.
Setelah Lin Ming mendapatkan balasan Blood Moon, dia melakukan perjalanan ke barat sampai dia tiba di Marvel Blue City bersama Xiao Moxian. Kota ini adalah tempat Blood Moon berada. Setelah sampai di pulau tropis yang panas ini, cuaca sangat basah dan lembab. Para seniman bela diri di sini memancarkan suasana yang sangat dalam dan eksotis. Kebanyakan laki-laki memakai topi yang diikat dengan kain. Mereka bertelanjang dada atau mengenakan atasan yang sangat pendek dengan celana longgar dan sepatu bot. Sedangkan untuk wanita, mereka mengenakan pakaian pendek ketat dengan garis leher menjuntai yang memperlihatkan dada mereka dengan bangga. Mereka sering mengenakan rok kulit tebal yang memperlihatkan pinggang ramping dan kaki ramping. Beberapa wanita dengan status lebih tinggi memiliki aksesoris logam indah yang tergantung di wajah dan leher mereka. Aksesori ini berwarna biru perak metalik. Ini adalah sumber daya nasional Marvel Blue Nation, emas salju biru. Saat Lin Ming berjalan, dia mengevaluasi segala sesuatu di sekitarnya. Sebagian besar seniman bela diri yang berjalan di luar berada di alam laut ilahi atau transformasi ilahi, dan bahkan seniman bela diri alam dewa ilahi pun tidak jarang. Tingkat kekuatan ini sangat berlebihan. Di alam ilahi, seniman bela diri alam transformasi ilahi memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan bebas melalui alam semesta, dan seniman bela diri alam dewa ilahi bisa menjadi penguasa utama sebuah planet kecil. Segera, Lin Ming tiba di gerbang Marvel Blue City. Tembok kota yang tinggi sepertinya belum pernah mereka alami bertahun-tahun. Sebaliknya, mereka memiliki perasaan yang sangat baru pada mereka. Tampaknya kota biru Marvel ini tidak setua yang dipikirkan Lin Ming. Gerbang kota diawaki oleh 2 regu tentara. Setelah Lin Ming membayar biaya masuk kota, dia melangkah masuk. Menurut alamat yang diberikan Sutua kepadanya, Lin Ming terus menanyakan arah sepanjang jalan. Akhirnya, dia sampai di sebuah toko material kecil yang kelihatannya biasa dan tidak penting. Di dalam toko material ini terdapat segala macam material yang dibutuhkan untuk seni rahasia dewa dan alkimia. Bahkan ada tungku, pena rahasia dewa, dan sebagainya. Karena barang-barang ini tidak terlalu berharga, toko itu tampak sepi dan terpencil. Lin Ming hanya melirik toko beberapa kali tanpa keinginan sedikit pun untuk membeli apapun. Ini karena dia di sini bukan untuk membeli material. Lin Ming diam-diam melepas cincin spasial dan melangkah ke depan penjaga toko. Penjaga toko ini adalah seorang pria parubaya yang pendek dan gemuk. Kultivasinya biasa saja dan ceroboh. Jika dia berada di tengah keramaian, orang tidak akan memperhatikannya sama sekali. Lin Ming menelusuri cincin spasial dan mengeluarkan beberapa lusin material. Kemudian, dia berkata dengan suara rendah, "Saya menjual, ini totalnya 1.263.400 rune energi asal." Setelah mendengar Lin Ming dan melihat materi yang diambil Lin Ming, penjaga toko yang gemuk itu menyipitkan matanya dan menatap Lin Ming dalam-dalam. Materi yang diambil Lin Ming serta harga yang diminta semuanya merupakan satu kata kode baginya untuk membuat koneksi di Marvel Blue City. "Siapa namamu?" Penjaga toko yang gemuk itu bertanya. Lin Ming, namanya telah diberikan ke Blood Moon sejak Sutua menghubunginya. Ikuti orangku. Dia akan membawamu kepada orang yang ingin kamu temui. Saat penjaga toko yang gemuk itu berbicara, seorang lelaki tua dengan mata seperti elang membuka tirai yang menuju ke bagian belakang toko dan perlahan berjalan keluar. Meski gerakan lelaki tua ini lambat, matanya tajam. Saat dia berjalan melintasi ubin, langkahnya mantap hingga mengejutkan. "Ikut denganku," kata lelaki tua itu, suaranya tajam. Sulit untuk membedakan apakah ini suara laki-laki atau perempuan, dan juga cukup keras di telinga. Puncak Tuan Suci, Lin Ming menilai dalam hatinya. Orang tua ini sebenarnya memiliki puncak kultivasi Holy Lord, dan dia bahkan seorang manusia pada saat itu. Di Jalan Asura, manusia pada awalnya jarang ditemukan, tetapi di Marvel Blue Nation, lebih dari separuh penduduknya adalah manusia. Lin Ming dan Xiao Moxian mengikuti lelaki tua bermata elang ini keluar dari toko. Dari tubuh orang tua ini, Lin Ming bisa merasakan energi esensi melonjak. Dia meningkatkan kewaspadaannya, tetap waspada terhadap sekelilingnya sambil tetap fokus pada lelaki tua bermata elang ini. Mereka berjalan tanpa berbicara. Orang tua bermata elang membawa Lin Ming berkelok-kelok ke kiri dan ke kanan, melewati jalan-jalan dan alun-alun yang sibuk, perlahan-lahan mendekati pusat Marvel Blue City. Marvel Blue City mencakup area seluas ratusan mil dan sangat luas. Sedangkan untuk pusat Marvel Blue City, terdapat kompleks bangunan yang sangat besar dan megah. Sekarang, Lin Ming berdiri di depan kompleks bangunan ini. Tembok tinggi diawaki oleh penjaga baja. Saat Lin Ming melihat ini, dia terkejut. Tempat ini, mungkinkah Istana Kekaisaran? Marvel Blue Nation mempunyai pengaruh yang tidak kecil. Kedaulatannya setara dengan penguasa sekte dari pengaruh besar lainnya. Istana Kekaisaran ini adalah inti dari negara Marvel Blue dan bisa disebut sebagai sarang harimau yang berjongkok dan naga tersembunyi. Ada banyak tuan yang tinggal di Istana Kekaisaran. Lin Ming sudah mencari informasi tentang Marvel Blue Nation sebelum dia tiba. Karena Marvel Blue Nation kaya akan binatang buas yang hebat, tanaman obat, dan bahkan emas salju biru yang sangat berharga, keluarga kerajaan Marvel Blue sangatlah kaya. Selain para majikan di istana mereka, ada banyak penatua dan pejabat lain yang dipekerjakan oleh mereka. Jika terjadi pertempuran, Marvel Blue Imperial Palace akan memiliki kekuatan tempur yang menakutkan. Apakah Blood Moon ada di Istana Kekaisaran? Lin Ming merasa agak aneh begitu dia memikirkannya.
Mungkinkah ada hubungan antara Marvel Blue Nation dan organisasi pembunuh Heaven's Net? Orang tua bermata elang membawa Lin Ming ke gerbang belakang Istana Kekaisaran. Ini adalah gerbang terkecil menuju Istana Kekaisaran tetapi masih ada 20 penjaga yang berdiri di sini. Orang tua bermata elang itu mengangkat kartu plat yang tergantung di ikat pinggangnya dan para penjaga segera tersenyum, jadi itu Kasim Liang. Silakan masuk. Orang tua bermata elang melangkah maju melewati gerbang, tapi Lin Ming dan Xiao Moxian diblokir. Keduanya memasuki istana untuk alasan bisnis. Ini adalah kartu tanda mereka. Lelaki tua bermata elang itu terus berbicara dengan suaranya yang aneh, tidak seperti laki-laki dan tidak seperti perempuan, dan melemparkan slip giok ke penjaga. Penjaga itu memeriksa slip batu giok dan membiarkan mereka lewat. Adegan ini menyebabkan Xiao Moxian menjulurkan lidahnya ke arah penjaga. Dia berkata dengan transmisi suara esensi sejati, orang tua ini adalah Kasim Istana. Xiao Moxian mengira suara lelaki tua bermata elang itu agak aneh. Jadi, sepertinya dia adalah seorang Kasim Istana. Bagi Xiao Moxian, seorang Kasim adalah keberadaan yang sangat aneh karena pekerjaan semacam ini tidak ada di Istana Surgawi Demon Dawn. Mengapa tuan seperti itu bersedia menjadi seorang Kasim? Terlebih lagi, jika budidaya mereka telah mencapai batas ini, maka mereka bahkan dapat menumbuhkan kembali tubuh mereka dengan bahan terbaik tertentu. Misalnya, ketika Tian Mingzi memburu Lin Ming di Sky Spill Planet, dia memutuskan tangannya sendiri untuk melakukannya. Setelah Tian Mingzi kembali ke Tanah Suci Skydark, dia menggunakan teknik rahasia dan material surgawi untuk meregenerasi tangannya yang terputus. Satu-satunya masalah adalah tangan ini belum ditempa sehingga jauh lebih rendah dari tangan aslinya. Lin Ming juga penasaran. Adapun Kasim Liang, yang berjalan di depan, dia sepertinya menebak apa yang dipikirkan Lin Ming dan Xiao Moxian. Dia terkekeh secara misterius dan kemudian berkata dengan transmisi suara esensi sejati, kalian berdua adalah rekan kultivasi ganda, kan? Setelah mendengar pertanyaan ini, Xiao Moxian terkejut. Kemudian, dia dengan percaya diri berkata, itu benar. Hehe. Bagimu untuk menemukan pendamping kultivasi ganda yang tepat untuk meningkatkan kecepatan kultivasimu adalah keberuntunganmu. Namun, meskipun Anda mungkin pernah mendengar tentang memberi nutrisi pada yin dengan yang dan yang dengan yin, pernahkah Anda mendengar tentang mengunci energi esensi untuk memberi makan diri Anda sendiri? Di dunia ini ada beberapa seni bela diri di mana seseorang harus memotong kejantanannya sendiri sebelum dapat mengolahnya. Kami, para Kasim yang memutuskan 7 kasih sayang dan 6 keinginan kami, sangat cocok untuk berlatih seni bela diri jenis ini. Rata-rata orang harus melampiaskan godaan fisik dari daging, namun bagi kita dapat membalikkan proses ini, mengunci energi esensi kita di dalam tubuh kita. Perlahan-lahan, energi esensi kita akan terakumulasi, mengisi kita dengan energi harian dan memberikan kita kekuatan fisik yang berlimpah. Beberapa orang yang dengan sepenuh hati mengejar puncak seni bela diri akan mengebiri dirinya sendiri untuk mengembangkan seni bela diri mereka yang tak tertandingi. Bahkan di jalan ini masih ada kekuatan ilahi yang transenden. Dan di Marvel Blue Imperial Palace kami, ada lebih dari 1.200 Kasim. Apa yang kami praktikkan adalah melodi bunga matahari, kekuatan ilahi transenden yang dibangun oleh seseorang yang mengebiri dirinya sendiri dan menjadi seorang Empyrean. Ketika orang biasa mengolah ilmu bela diri, yang gagal tidak terhitung banyaknya. Tapi, ketika kami para Kasim mengolah melodi bunga matahari, kami dapat menghasilkan master dengan kecepatan yang berkali-kali lipat lebih tinggi. Kata Kasim Liang, jelas-jelas dipenuhi rasa bangga. Memang benar, jalur seni bela diri memiliki standar yang sangat tinggi dan tidak semua orang memiliki kemampuan untuk berkultivasi. Namun, jika seseorang memilih untuk membudidayakan melodi bunga matahari, batasannya jauh lebih rendah. Namun, ada satu peringatan. Bagi seseorang yang mengolah melodi bunga matahari, jika mereka mengembangkan hasrat terhadap pria dan wanita dan tidak lagi ingin menjadi seorang Kasim, mereka dapat memulihkan diri mereka dengan materi surgawi tetapi ini berarti semua seni bela diri yang mereka kembangkan akan sia-sia. Namun dalam legenda, jika seseorang mampu mempraktikkan melodi bunga matahari hingga tingkat tertinggi dan mencapai batas Empyrean yang ekstrim, maka mereka masih dapat meregenerasi tubuhnya dan daging fisiknya mencapai kesempurnaan. Tapi, ini masalah yang terlalu jauh. Bagi kebanyakan orang, seorang Empyrean hanyalah dongeng. Setelah mendengarkan Kasim Liang, Lin Ming tercengang. Jalan seni bela diri di 33 surga tidak ada habisnya dan bervariasi tanpa batas. Metode kultivasi terdiri dari segala hal yang dapat dibayangkan oleh pikiran. Namun, Lin Ming tidak memiliki pemikiran untuk memikirkan lebih jauh tentang hal ini. Tujuan dia datang ke sini adalah Blood Moon. Dia bertanya, Kasim Liang, junior ini ingin tahu, apakah bulan darah dihormati di Istana Kekaisaran? Hehe, Blood Moon yang terhormat pasti ada di Istana Kekaisaran, atau untuk apa aku membawamu ke sini? Ikuti saja aku dan kamu akan baik-baik saja. Aku akan membawamu ke sana. Bab 1575, Bulan Selir Kekaisaran. Marvel Blue Imperial Palace memiliki bagian dalam yang sangat luas, ada lebih dari 108.000 rumah di dalamnya. Banyak tata letak Istana Kekaisaran yang mirip dengan Istana Kekaisaran Fana. Di depan Istana Kekaisaran terdapat aula formal. Ada aula langit dan bumi, aula primal chaos, aula budidaya spiritual, aula naga emas, dan lebih dari 100 aula serupa lainnya. Ketika Kaisar bertemu dengan para penasihat dan menteri kerajaan, dia akan melakukannya di aula ini.
Tapi di belakang istana kekaisaran ada harem. Harem ini memiliki lebih dari 3.000 penghuni. Setiap selir cantik, anggun, dan mempesona. Dalam dunia seniman bela diri, seorang seniman bela diri akan menemukan pengaruhnya sendiri untuk menciptakan sekte sendiri dan menjadi penguasa. Sedangkan bagi para seniman bela diri seperti Kaisar Biru Marvel yang memilih untuk mendirikan negara mereka sendiri, membangun istana kekaisaran mereka sendiri dan menjadikan diri mereka seorang kaisar, itu agak jarang terjadi. Di istana kekaisaran setidaknya terdapat 18.000 pengawal kekaisaran, 20.000 pelayan istana, dan 10.000 kasim istana. Ketika Kasim Liang mengatakan ada 1.200 kasim, yang dia maksud adalah mereka yang memiliki kualifikasi untuk mengolah melodi bunga matahari. Para kasim ini adalah pengawas dan pemimpin para kasim lainnya. Saat Lin Ming berjalan ke depan, dia melihat banyak kepala kasim ini. Mereka berada di alam transformasi ilahi atau alam penguasa ilahi, bahkan ada yang berada di alam dewa suci. Mereka yang berada di alam Holy Lord mengenakan pakaian yang berbeda. Mereka mengenakan jubah kuning, menunjukkan status kasim istana yang lebih tinggi. Lin Ming mengusap dagunya saat melihat ini. Di istana kekaisaran, kekuatan militer para kasim saja sudah cukup menakutkan. Dia tidak akan terkejut jika kepala-kepala kasim adalah pembangkit tenaga listrik Raja Dunia. Saat mereka mengikuti Kasim Liang, mereka dihentikan di beberapa pos pemeriksaan lagi. Di setiap pos pemeriksaan, Kasim Liang akan mengeluarkan token yang berbeda. Saat mereka melewati pintu melengkung, Lin Ming mencium aroma parfum yang memabukkan dan suasana wanita yang jernih. Hal ini membuatnya terkejut. Ini jelas, harem istana kekaisaran biru Marvel. Melihat berbagai istana di sini dan banyaknya ukiran burung phoenix, gaya arsitektur di sini jauh lebih sederhana dan tersusun. Jalan setapak dilapisi karpet merah dan sekelompok pelayan menawan membawa lentera dan nampan buah-buahan dan mereka bolak-balik sepanjang jalan. Harem, warna aneh muncul di wajah Lin Ming. Menurut logika umum, harem adalah area terlarang. Selain Kasim, tidak ada laki-laki lain yang diizinkan masuk. Apakah aturan biasa ini tidak ada di Marvel Blue Imperial Palace? Saat Lin Ming berpikir, Kasim Liang membawa Lin Ming ke halaman yang dimodelkan dengan elegan. Istana di halaman ini diukir dari batu giok dan tamannya ditanami tanaman yang rimbun. Ada berbagai macam harta surgawi dan bunga-bunga eksotis yang ditanam di taman. Di atas pintu masuk ke halaman ini ada sebuah plakat besar, Aula Bulan Purnama. Ketiga kata ini ditulis dalam naskah yang mengalir dan indah, itu jelas berasal dari tangan seorang wanita. Lin Ming mengikuti Kasim Liang ke Full Moon Hall. Begitu mereka memasuki ruangan, dia bisa mencium aroma samar bubuk ringan. Di Aula Bulan Purnama, bahkan di dalam kamar tamu, di mana-mana dipenuhi sutra merah halus, tirai bulu merak, dan karpet beludru. Ini bisa disebut estetika mewah yang enak dipandang. Di aula ini, di atas hamparan sutra merah yang luas, ada seorang wanita dengan rok merah, menari tanpa alas kaki. Rok merah wanita ini tampak menyatu dengan sutra di bawahnya, membuat seluruh aula tampak seperti terbakar. Kulitnya putih bersih, seperti batu giok yang paling sempurna, dan tangannya yang halus sehalus anggrek. Saat disatukan dengan lengan rampingnya, gerakannya lembut dan glamor. Kaki wanita itu dibalut rok panjang tipis tapi lekuk tubuhnya yang sempurna masih terlihat di balik kain yang licin. Meskipun dia mengenakan rok panjang berwarna merah, dia sebenarnya mengenakan pakaian umum dari Marvel Blue Nation. Dia mengenakan atasan ketat yang memperlihatkan pinggang dan perutnya, dan saat dia melambai, dia bergelombang seperti ular, fleksibel dan mempesona. Pesona wanita ini sangat ekstrim hingga mencapai batasnya. Namun, wajahnya tertutup kerudung sehingga fitur wajahnya tidak bisa terlihat. Setelah wanita ini menari selama 1/4 jam akhirnya dia berhenti. Dia membungkus dirinya dengan selendang tebal dan duduk di kursi terhormat. Kasim Liang membungkuk padanya dan berkata, pelayan tua ini menyapa selir kekaisaran bulan. Lin Ming tercengang saat mendengar ini, Imperial Concubine Moon. Ini seharusnya tidak. Sebuah pemikiran aneh muncul di benak Lin Ming, yang sulit dia tanggapi selama beberapa waktu. Namun ketika dia menggabungkan hal ini dengan keberadaannya dan apa yang dia lihat dan dengar, ini adalah kesimpulan yang paling masuk akal. Tanpa perlu Lin Ming mengatakan apapun, Imperial Concubine Moon angkat bicara. Dia menoleh ke Lin Ming dan berkata, Anda datang kepada saya untuk mencari manual metode kultivasi. Ya, Lin Ming sangat terkejut. Blood Moon, salah satu pemimpin organisasi pembunuh Heaven's Net sebenarnya adalah Imperial Concubine Moon dari Marvel Blue Imperial Palace. Apa yang terjadi di sini? Bulan selir kekaisaran, bulan darah, aula bulan purnama. Ketiga istilah ini semuanya memiliki kata, bulan. Agar Imperial Concubine Moon menjadi Blood Moon adalah penjelasan terbaik. Lalu, mungkinkah pemimpin utama Heaven's Net adalah Kaisar Biru Marvel? Lin Ming segera menolak pemikiran ini begitu muncul. Marvel Blue Nation memiliki sumber daya yang melimpah dan kekuatan militer nasional yang besar, tidak ada gunanya bagi Kaisar untuk bekerja sebagai pemimpin utama organisasi pembunuh di waktu luangnya. Dalam organisasi pembunuh, tokoh inti akan selalu menyembunyikan identitasnya agar tidak menjadi sasaran orang lain yang ingin membalas dendam kepada mereka. Untuk pengaruh seperti Marvel Blue Nation, keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Sebab, tidak menutup kemungkinan identitas mereka bisa terbongkar oleh orang lain jika ada cukup petunjuk dan jejak. Jika identitas asli mereka terungkap dan banyak musuh mengincar mereka maka seluruh negara bisa musnah dalam semalam.
Jika Heavensnet tidak memiliki hubungan dekat dengan Marvel Blue Nation maka hanya ada satu penjelasan mengapa Blood Moon ada di sini. Itu adalah statusnya sebagai Imperial Concubine Moon hanyalah salah satu identitasnya dan status aslinya disembunyikan. Namun jika ini benar, maka akan timbul lebih banyak pertanyaan lagi. Blood Moon jelas sangat merahasiakan identitasnya sebagai Imperial Concubine Moon, jadi mengapa dia mengekspos dirinya sendiri dan membiarkan Lin Ming tahu siapa dia? Tentu saja, meski Blood Moon mengungkapkan identitasnya, dia tetap mengenakan cadar sehingga tidak ada yang bisa melihat wajahnya. Faktanya, bahkan kultivasinya pun tersembunyi. Lin Ming tidak bisa melihatnya. Ini adalah sesuatu yang biasa bagi seorang pemimpin organisasi pembunuh. Saat semua pemikiran ini terlintas di benak Lin Ming, Imperial Concubine Moon sepertinya tahu apa yang dipikirkannya. Namun, dia tidak menjelaskan, malah tersenyum dan berkata, metode kultivasi saya yang mana yang Anda inginkan. Lin Ming terbangun dari pikirannya. Dia menenangkan diri dan dengan jujur berkata, 9 bintang bagian Istana Dao dari panduan Celestial Tyrant. Begitu Lin Ming berbicara, kulit Imperial Concubine Moon berubah. Pedoman tiran surgawi. Ya, Lin Ming mengangguk. Meskipun dia penasaran dengan identitas Blood Moon, dia tidak menanyakannya. Mustahil baginya untuk menjawabnya dan dia juga tidak mengharapkannya. Kamu tahu aku memiliki Celestial Tyrant manual. Mata Imperial Concubine Moon menyipit, seolah dia ingin melihat melalui Lin Ming. Lin Ming dengan tenang kembali menatapnya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengangguk dan berkata, itu benar, ada beberapa orang lain yang tahu, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan dapat mengetahuinya, tetapi Anda pasti telah menanyakan rahasia surga. Rahasia surga. Cahaya dingin melintas di mata Imperial Concubine Moon. Tidak ada seorang pun yang suka jika informasinya dipertukarkan oleh orang lain. Bisa dibilang, organisasi intelijen Heaven's Secret dan organisasi pembunuh Heavensnet adalah sama. Keduanya sangat tidak disukai oleh orang-orang tertentu dan mudah bagi mereka untuk menyinggung orang lain. Celestial Tyrant Manual, jadi kamu benar-benar mengolah tubuh dan energi secara ganda. Anda telah membuka 8 gerbang tersembunyi batin secara lengkap dan bahkan berhasil mengintip ke dalam 9 bintang Istana Dao. Itu sungguh, luar biasa. Imperial Concubine Moon berbisik, matanya masih tertuju pada Lin Ming. Tapi, Lin Ming tetap tenang. Meskipun Imperial Concubine Moon telah menutupi penampilannya dengan kerudung dan bahkan dunia batinnya ditutupi dengan kabut sehingga dia tidak bisa melihat ke dalam dirinya, Lin Ming samar-samar masih bisa merasakan bahwa dia adalah manusia. Sebagai seorang seniman bela diri manusia, dia akan memiliki pemahaman menyeluruh tentang betapa sulitnya 9 bintang Istana Dao. Jika Anda menginginkan bagian 9 bintang Istana Dao dari Celestial Tyrant Manual, itu mungkin. Tapi, Anda harus memberikan syarat yang memadai. Selir Kekaisaran Bulan berbicara langsung pada intinya. Alasan dia bersedia bertemu Lin Ming adalah karena dia menghargai sesuatu yang bisa ditawarkan padanya. Jika itu masuk akal, tolong katakan itu Imperial Concubine Moon. Lin Ming tentu saja tidak berpikir bahwa Imperial Concubine Moon akan memberinya Celestial Tyrant Manual secara cuma-cuma. Itu adalah kekuatan ilahi yang transenden. Jika dia ingin mendapatkannya maka dia harus membayar harga yang cukup tinggi. Sekarang, itu akan tergantung pada apa yang diinginkan Imperial Concubine Moon darinya. Bab 1576, Teka-teki Bulan Darah. Imperial Concubine Moon duduk di sofa dan meminta seorang pelayan untuk menyeduh teko teh sebelum melambai agar Lin Ming dan Xiao Moxian juga duduk. Kemudian, dia perlahan berkata, saya mendengar bahwa Sir Lin Ming memiliki seorang guru yang budidayanya berada di atas wilayah Empyrean. Saat Imperial Concubine Moon mengatakan ini, Lin Ming akhirnya mengerti apa yang diinginkannya. Tidak heran dia bersedia bertemu dengannya, itu karena dia punya ide untuk terhubung dengan gurunya melalui dia. Dia membutuhkan bantuan dari Master, yang Lin Ming bayangkan, seorang Master yang bahkan tidak ada. Lin Ming berpikir sejenak, lalu dia berkata, ada apa? Haruskah tuanku keluar dari pengasingan? Bukankah itu aku? Anda, selir Kekaisaran Bulan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Bibirnya yang merah ceri terbuka saat dia berkata, kamu terlalu lemah. Bagaimana kamu tahu kalau kami lemah atau tidak? Xiao Moxian bergumam, tidak merasa senang mendengar kata-kata ini. Imperial Concubine Moon tertawa kecil ketika mendengar ini. Dia menganggap pernyataan Xiao Moxian sebagai sifat junior yang bersemangat dan percaya diri. Lin Ming, saya sangat berharap, saya bisa mendapatkan bantuan tuanmu. Saya bersedia menawarkan seluruh panduan Celestial Tyrant. Tapi, izinkan saya memberi Anda peringatan. 9 bintang Istana Dao adalah jalan yang menentang kehendak langit. Cobalah untuk tidak terlalu keras kepala tentang masalah ini. Imperial Concubine Moon menasihati dengan niat baik. Lin Ming samar-samar tersenyum. Terima kasih atas nasihatnya, tapi, aku khawatir tuanku, tidak akan bertemu denganmu. Selir Kekaisaran Bulan mengatupkan kedua alisnya. Mengapa? Sebenarnya, dia juga berpikir bahwa jika status Master Lin Ming terlalu tinggi maka dia benar-benar tidak ingin bertemu dengannya. Lagi pula, dia hanyalah seorang yang kecil dan tidak penting bagi seorang Empyrean yang ekstrim. Dan bagi dewa sejati, dia tidak lebih dari setitik debu. Namun, dia tidak percaya bahwa Lin Ming memiliki master tingkat divinity sejati.
Di seluruh jalan Asura, jika seseorang menghitung semua rumor, baik yang sudah mati maupun masih hidup, atau rumor yang telah mengasingkan diri selama ratusan juta tahun dan tidak akan pernah bisa ditemukan, bahkan jika semua faktor ini dijumlahkan di sana, hanyalah beberapa dewa sejati. Jika seorang junior yang dilihatnya dengan santai adalah murid terakhir dari dewa sejati maka dia merasa itu terlalu sulit dipercaya. Begitukah? Kalau begitu, Lin Ming, kamu keluar untuk berpetualang dan mendapatkan pengalaman sendirian. Tuanmu telah mencuci tanganmu. Ketika seorang master mengajar muridnya, meskipun mereka akan melakukan yang terbaik, terkadang mereka tidak bersedia melakukan segalanya untuk mereka. Para master ini akan membiarkan muridnya berkeliaran bebas tanpa gangguan apapun. Hanya dengan cara inilah peserta magang akan mengalami cobaan dan kesengsaraan dunia dan tumbuh melalui sifat pemarah. Jika Lin Ming berada dalam situasi seperti itu maka mustahil bagi Imperial Concubine Moon untuk meminta bantuan dari Master Lin Ming. Lin Ming tidak mengkonfirmasi atau menyangkal apapun. Sebaliknya, dia bertanya, mengapa kamu tidak memberitahu saya apa yang kamu perlukan? Mungkin saya bisa membantu Anda. Anda, Imperial Concubine Moon memandang Lin Ming dan menggelengkan kepalanya lagi. Kecuali Anda memiliki seniman bela diri yang sangat perkasa yang dapat membantu Anda, tidak ada cara bagi Anda untuk membantu saya. Ini karena masalahku sangat besar dan melibatkan pertarungan antar raja dunia. Kalian berdua masih terlalu muda. Jika kamu terlibat dalam kekacauanku maka kamu hanya akan dibunuh. Lalu kenapa kamu tidak memberitahukannya? Jika saya tidak dapat membantu Anda maka secara alami saya tidak akan mencoba memaksanya. Lin Ming bersikeras, tidak menyerah. Dia perlu mendapatkan Celestial Tyrant manual dengan segala cara. Baiklah, selir kekaisaran bulan terdiam beberapa saat. Kemudian dia berdiri dan berkata, ikuti saya ke kamar saya. Imperial Concubine Moon tinggi dan ramping, hanya sedikit lebih pendek dari Lin Ming. Dengan sosok kebanggaannya yang ditonjolkan oleh rok panjangnya, hal itu mengelilinginya dengan suasana seorang wanita yang meninggalkan dunia dan berdiri di atas orang lain. Meski wajahnya tertutup kerudung, orang masih bisa melihat garis wajahnya yang samar namun sempurna. Di atas hidungnya tergantung rantai kristal merah yang hanya menambah sedikit misteri padanya. Ruangan yang disebutkan oleh selir kekaisaran bulan terletak di ruang waktu terpisah jauh di bawah tanah. Ada formasi susunan kedap suara yang solid di sini. Jika ada yang ada di dalamnya, maka Empyrean setengah langkah pun tidak akan bisa mendengarkannya. Kasim Liang tidak mengikuti. Di dalam ruangan, hanya Lin Ming, Xiao Moxian, dan Imperial Concubine Moon yang hadir. Saya Blood Moon, Anda seharusnya sudah menebaknya sekarang. Imperial Concubine Moon duduk di kursi batu yang luas sebelum memberi isyarat agar Lin Ming dan Xiao Moxian juga duduk. Dia mengangkat tangannya dan dengan cekatan mengambil sepoci teh, menuangkan secangkir untuk Lin Ming dan Xiao Moxian. Jika Imperial Concubine Moon belum mendengar penampilan Lin Ming yang menakjubkan di Divine Runic Masters Guild dan tahu bahwa dia adalah junior yang luar biasa di generasinya, maka mustahil baginya untuk memperlakukannya dengan sopan. Saya sudah menebak identitas Anda, tapi saya masih terkejut. Awalnya aku mengira Blood Moon adalah salah satu identitas rahasia Imperial Concubine Moon, tapi semakin aku memikirkan hal ini, semakin kecil kemungkinannya. Oh, menurut Anda mengapa hal itu tidak mungkin? Selir kekaisaran bulan tersenyum. Karena jika Imperial Concubine Moon ingin melihat kami maka kamu pasti bisa menyembunyikan identitasmu dan meninggalkan istana. Anda bahkan tidak memerlukan kami untuk datang ke Marvel Blue Nation dan cukup menemui kami dengan identitas Anda sebagai Blood Moon. Jika demikian, maka kami hanya akan mengenal Anda sebagai Blood Moon dan tidak akan mengetahui identitas Anda sebagai Imperial Concubine Moon. Bagi Anda, ini akan jauh lebih aman. Saya rasa belum ada apapun yang telah saya lakukan atau tunjukkan yang bisa membuat Anda mendapat tempat, jadi percayalah pada saya. Lin Ming perlahan menjelaskan. Imperial Concubine Moon mengangguk, berkata, lanjutkan. Jadi kurasa Imperial Concubine Moon bukanlah identitasmu yang sebenarnya tapi hanya identitas sementara. Hanya dengan cara inilah Anda akan bertemu kami tanpa peduli kami mengetahui identitas Anda. Satu-satunya hal yang saya tidak jelas adalah mengapa Anda memiliki otoritas sedemikian rupa di Marvel Blue Imperial Palace sehingga Anda dapat membiarkan orang lain keluar dan masuk sesuka mereka. Dan, apakah Kaisar Marvel Blue Nation memiliki hubungan dengan organisasi pembunuh Heaven's Net? Kata-kata Lin Ming membangkitkan senyum dari Imperial Concubine Moon. Ekspresi penghargaan muncul di matanya. Analisis Anda cukup bagus. Imperial Concubine Moon memang status sementara milikku, dan Marvel Blue Nation dan Heaven's Net hanya memiliki hubungan kerja sama satu sama lain. Alasan saya memasuki Marvel Blue Imperial Palace sebenarnya adalah untuk menyelesaikan misi. Aku bukanlah selir kekaisaran bulan. Itu adalah gelar yang secara khusus diberikan kepadaku oleh Kaisar Biru Marvel untuk mempermudah misiku. Saat Imperial Concubine Moon berbicara, Lin Ming mengangguk mengerti, tiba-tiba sadar. Jadi begitulah adanya. Lalu, majikan Imperial Concubine Moon adalah Marvel Blue Emperor. Bisa dibilang begitu. Pertukaran singkat ini akhirnya menjelaskan kecurigaan dalam pikiran Lin Ming. Tapi, ini juga masuk akal. Imperial Concubine Moon hanyalah identitas palsu dan Lin Ming masih tidak tahu apa identitas sebenarnya Blood Moon. Kerudung di sekeliling wajahnya masih membungkusnya dengan rasa misteri. Lalu seberapa sulitkah masalah Imperial Concubine Moon? Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk membantu? Lin Ming bertanya. Inilah yang ingin dia ketahui.
Selir Kekaisaran Bulan ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, organisasi jaringan surgaku telah mengalami beberapa perubahan secara internal. Karena itu, seseorang mencoba menyakiti saya. Orang ini memiliki budidaya Raja Dunia dan banyak pembantu. Imperial Concubine Moon dengan ringan berkata, tidak mengungkapkan apapun lebih jauh. Ini karena jika dia berbicara lebih banyak maka dia harus mengungkapkan beberapa rahasia batin Heaven's Net, dan ini bukan rahasia yang bisa dia bicarakan kepada Lin Ming. Ini karena dia tidak punya banyak harapan bahwa Lin Ming akan dapat membantunya. Raja Dunia, Lin Ming berpikir sejenak. Raja Dunia dibagi menjadi Raja Dunia biasa dan Raja Dunia besar. Jika seseorang sekadar menyebut istilah Raja Dunia maka yang dimaksud biasanya adalah Raja Dunia biasa. Tentu saja, Raja Dunia biasa masih terbagi menjadi yang lemah dan yang kuat. Lin Ming bisa menghadapi Raja Dunia yang lebih lemah, tapi tidak mudah baginya untuk menangani Raja Dunia yang tangguh. Jika itu hanya Raja Dunia biasa maka selir Kekaisaran Bulan tidak perlu terlalu takut. Lin Ming memandang Imperial Concubine Moon. Dari informasi yang dia peroleh, selir Kekaisaran Bulan ini juga merupakan tokoh dikdaya Raja Dunia, jika tidak, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin jaring surga. Dan, sebagai salah satu pemimpin Heaven's Net, meskipun ada kekacauan batin di dalam Heaven's Net, tetap saja ada orang-orang yang mendukungnya. Dia harus memiliki kemampuan bersaing untuk mendapatkan kendali. Jika semua orang memusuhi Imperial Concubine Moon setelah perubahan dalam Heaven's Net, maka bisa dikatakan bahwa hubungannya di Heaven's Net terlalu menyedihkan. Saat Lin Ming menyebutkan ini, Imperial Concubine Moon menghela nafas. Situasiku tidak sebaik yang kamu pikirkan. Saat Lin Ming mendengar ini, pikirannya bergerak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap mata selir kekaisaran selama beberapa saat. Untuk menyelidiki tubuhnya dengan akal sehatnya sangat tidak sopan, sehingga Lin Ming tidak melakukannya. Tapi sekarang setelah dia mendengarkannya, dia sepertinya menyadari sesuatu. Sepertinya selir Kekaisaran Bulan terluka. Selir Kekaisaran Moon menghela nafas. Dia tertawa mengejek dirinya sendiri, berkata, ada banyak hal yang terjadi beberapa tahun terakhir ini. Dalam menghadapi keuntungan, banyak orang akan memilih pengkhianatan, dan sekarang, situasi yang saya alami sangat buruk. Aku hampir mengerti apa yang terjadi. Penjelasan Imperial Concubine Moon singkat, tapi Lin Ming samar-samar bisa mengetahui apa yang sedang terjadi. Kesulitannya ini seharusnya merupakan semacam pergulatan internal di dalam Heaven's Net. Kalau begitu aku akan mengucapkan selamat tinggal. Saya akan kembali berkunjung besok. Lin Ming tidak segera menjawab. Dia perlu waktu untuk berpikir dan mempersiapkan diri. Jika kamu ingin bertemu denganku besok, ikuti cara yang sama seperti hari ini. Kata selir Kekaisaran Moon, tidak mengantar tamunya keluar. Begitu Lin Ming pergi, sesosok muncul di dalam ruangan dan Kasim Liang muncul. Nona, haruskah aku mengikuti mereka? Saya merasa sangat tidak biasa bagi mereka untuk tiba-tiba muncul pada saat ini. Selir Kekaisaran Moon berkata, tidak perlu. Dia seharusnya tidak dikirim oleh pihak lain. Tidak ada alasan bagi Su Tua untuk menipuku. Dan, Lin Ming ini memang seorang master rahasia dewa yang muda dan berbakat. Meskipun orang lain dalam organisasi harus menyakitiku, tidak mungkin mereka memiliki kemampuan untuk menemukan orang jenius seperti ini sebagai penolong mereka. Dia seharusnya datang ke sini untuk mendapatkan Celestial Tyrant Manual. Karena dia telah membuka 8 gerbang tersembunyi batin secara lengkap, dia memiliki lebih dari cukup motif untuk mencari buku pedoman tiran surgawi. Tentu saja, tidak mungkin dia berhasil mempraktikkan 9 bintang Istana Dao. Saat menyebutkan buku panduan tiran surgawi, pikiran Kasim Liang bergerak. Dia berkata, bukankah buku pedoman tirani surgawi ini adalah sesuatu yang Nona bawa dari alam ilahi? Jika masalah ini menjadi terlalu luas, apakah musuh darah Nona di alam ilahi akan terlibat? Saat Kasim Liang mengangkat topik tentang musuh pribadinya, selir Kekaisaran Moon menarik napas dalam-dalam saat niat membunuh yang kental muncul di matanya. Di dalam Heaven's Net, karena bos besar mereka hilang, hal-hal yang tertinggal telah menyebabkan kekacauan yang luar biasa karena manfaat yang terjerat berlapis-lapis. Bahkan salah satu bawahan terpercayanya telah mengkhianatinya dan melukainya di saat kritis. Namun meski begitu, dia belum mengembangkan kebencian yang mendalam terhadap orang ini. Namun, jika menyangkut musuhnya di alam ilahi, dia berharap bisa memakan daging mentahnya dan meminum darahnya. Bab 1577, Pengasingan Kaisar Hidup Mati. Kasim Liang adalah salah satu kepala Kasim Istana Kekaisaran Biru Marvel serta bawahan terpercaya Kaisar Biru Marvel. Di masa lalu, Blood Moon pernah membantu Kasim Liang dan bahkan ada persahabatan di antara mereka. Alasan Blood Moon datang ke Marvel Blue Imperial Palace juga karena Kasim Liang mempertemukan kedua belah pihak. Meskipun Blood Moon bisa dikatakan sedang menjalankan misi, kenyataannya ini lebih merupakan bentuk suaka. Di Marvel Blue Imperial Palace, Blood Moon bisa mendapatkan perlindungan. Meski begitu, dia harus kembali ke Heaven's Net cepat atau lambat. Disitulah dia mengerahkan begitu banyak upaya selama bertahun-tahun untuk mendirikan bisnis dan yayasannya sendiri, dan ada juga sesuatu yang perlu dia pulihkan. Sebelum Blood Moon memasuki harem, Kasim Liang memanggilnya dengan sebutan, Nona. Tapi sekarang, dia juga menyebutnya sebagai, selir kekaisaran. Kasim Liang samar-samar menyadari bahwa Blood Moon berasal dari alam ilahi dan dia juga memiliki musuh berdarah di sana, musuh yang sangat tidak dapat didamaikan dengannya.
Blood Moon telah menyembunyikan identitasnya dan datang ke Jalan Asura sendirian untuk marah dan mendapatkan pengalaman. Pada akhirnya, dia menjadi salah satu pemimpin Heaven's Net. Semua ini karena musuh darahnya. Dia perlu membalas dendam atas semua dendamnya, tapi, sepertinya musuh Blood Moon memiliki kultivasi di alam Raja Dunia Agung. Dengan kekuatannya saat ini, dia bukan tandingannya. Pada tahun-tahun ini, Blood Moon telah mati-matian berkultivasi, mencari semua peluang terlepas dari betapa berbahayanya peluang tersebut. Namun, meski dia mengalami kemajuan, musuhnya juga mengalami kemajuan. Sulit untuk mengatakan apakah dia akan mampu mengejarnya seumur hidupnya. Saat musuh darahnya yang tak dapat didamaikan ini disebutkan, niat membunuh yang kuat dan mendalam muncul di matanya, hanya memudar setelah waktu yang lama. Di dunia ini ada beberapa hal yang bisa menyebabkan dia kehilangan ketenangannya, tapi musuh dari alam ilahi ini adalah salah satunya. Dia menenangkan pikirannya dan tidak lagi memikirkan kebencian di masa lalu. Dia berkata, Kasim Liang, saya mendengar bahwa Yang Mulia akan memasuki pengasingan hidup mati dalam beberapa hari ke depan, apakah berita ini benar? Kasim Liang menghela nafas ketika topik pengasingan pintu tertutup Kaisar Biru Marvel disebutkan. Itu adalah pengasingan yang diperlukan, Yang Mulia mengikuti dao surgawi dan memiliki takdir yang besar pada tubuhnya. Saya hanya berharap selama pengasingan ini, Yang Mulia dapat membuat terobosan lain dan hidup selamanya. Meskipun Kasim Liang mengatakan ini, nada dan ekspresinya menunjukkan bahwa dia tidak terlalu optimis bahwa penguasa biru Marvel akan berhasil melewati pintu pengasingan yang tertutup ini. Sedangkan untuk Blood Moon sendiri, dia pasti tidak menyangka kalau Marvel Blue Emperor akan mampu memperpanjang umurnya. Api kehidupannya telah padam dan dia berada di ujung tanduk. Jika dia membuat terobosan lain di sini maka itu benar-benar melanggar dao surgawi. Jika Marvel Blue Sovereign bisa mencapai ini maka dia sudah menembus belenggu Raja Dunia dan menjadi seorang Empyrean. Dia tidak akan seperti sekarang ini, berjuang mati-matian dengan mempertaruhkan nyawanya. Blood Moon juga mengetahui bahwa 100 tahun yang lalu, Kaisar Biru Marvel telah menyadari bahwa dia tidak punya banyak waktu tersisa dalam dunia fana. Dia bahkan telah mencoba untuk membuka uji coba peleburan terakhir di Jalan Asura, namun, dia sudah terlalu tua dan tidak dapat memperoleh kualifikasi untuk masuk. Kemudian, Kaisar Biru Marvel mengumpulkan sekelompok Master Top untuk menjelajahi salah satu zona kematian terlarang di Jalan Asura bagian dalam Tandus Ilahi Terlarang. Dia berharap untuk mencari beberapa obat abadi tetapi pada akhirnya dia tetap kecewa. Saat itu, Kaisar Biru Marvel telah melakukan semua yang dia bisa. Kekuatannya melemah dari hari ke hari dan energi esensi kehidupannya terus memudar, bahkan ketika batasannya menurun. Sekarang, di ambang kematian, dia memilih untuk memasuki pengasingan hidup mati yang tertutup. Tidak ada kemungkinan dia membuat terobosan lagi. Tanpa ragu, kamarnya akan menjadi kuburannya. Blood Moon tidak mengira Kaisar Biru Marvel akan mampu melewati kesengsaraan ini. Apa yang dia pedulikan sekarang adalah dengan Kaisar Biru Marvel dalam pengasingan hidup mati, siapa yang mengatur urusan negara. Kasim Liang, dengan Yang Mulia mengasingkan diri, siapa yang mengatur negara. Menurut hukum dan adat istiadat istana, permaisuri adalah orang yang memegang segel giok kekaisaran untuk bertindak sebagai manajer sementara urusan nasional. Setelah Yang Mulia meninggalkan pengasingan maka segel giok kekaisaran akan dikembalikan kepadanya. Jika ada kecelakaan dan Yang Mulia tidak meninggalkan pengasingan, maka permaisuri akan memberikan segel giok kekaisaran kepada kaisar baru. Blood Moon mengerutkan kening setelah mendengar ini. Jika permaisurilah yang memegang kekuasaan, maka ini sama sekali bukan kabar baik baginya. Kasim Liang sepertinya menebak apa yang dipikirkannya. Dia berkata, meskipun permaisuri adalah orang yang mengatur urusan nasional, dia tetap tidak akan bertindak tidak masuk akal. Nona, mohon merasa lega. Memem, kuharap itu benar. Kata Bulan Darah. Dia menggosok pelipisnya. Ada terlalu banyak hal yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini, membuatnya merasa lelah seolah-olah dia tidak bisa menanggung semuanya. Setelah 2 hari masih belum ada pergerakan di Istana Kekaisaran. Dan pada hari ketiga, Lin Ming kembali lagi ke Full Moon Hall. Selama 2 hari ini, Lin Ming menyibukkan dirinya. Dia telah menanyakan banyak berita. Dia sekarang tahu bahwa Kaisar Marvel Blue Nation memiliki budidaya Raja Dunia yang hebat. Namun, hidupnya hampir berakhir dan dia tidak punya waktu lagi untuk hidup. Dia akan segera mati di kamarnya. Dengan segera meninggalnya Kaisar Lama, hal ini menimbulkan masalah pembentukan Kaisar baru. Dia memiliki lebih dari 1000 anak selama umur panjang Kaisar Biru Marvel. Ketika cucu dan cicitnya ditambahkan, jumlah ini meningkat secara eksponensial. Dari sekian banyak keturunan tersebut, hanya 2 di antaranya yang memiliki kualifikasi menjadi Kaisar baru. Kedua orang tersebut adalah Pangeran Marvel Sen dan Pangeran Marvel Snow. Pangeran Marvel Sen lebih tua dan budidayanya berada di puncak alam Dewa Suci. Selama tahun-tahun ini, dia telah mengembangkan dan mengumpulkan banyak pengaruh dan kekuasaan. Adapun Grand Prince Marvel Snow, dia lebih muda dan budidayanya berada di alam awal Holy Lord. Dia bisa dianggap sebagai pemuda yang menjanjikan, dan bakatnya bahkan melampaui Pangeran Marvel Sen. Adapun kekuatan yang dia kembangkan, jauh lebih kecil. Sekarang, baik Marvel Sen maupun Marvel Snow memiliki pendukungnya masing-masing, sulit untuk mengatakan ke tangan siapa tahta itu akan jatuh. Dan, ada satu berita yang mendapat perhatian khusus dari Lin Ming.
Blood Moon, juga dikenal sebagai Imperial Concubine Moon, telah dihadiahkan kepada Marvel Blue Emperor oleh Grand Prince Marvel Snow. Ketika Marvel Snow menghadiahkan Blood Moon kepada Marvel Blue Emperor, masa hidup Marvel Blue Emperor sudah mencapai akhir alaminya, dia tidak punya keinginan untuk menerima selir baru. Namun meski begitu, Marvel Blue Emperor telah memberikan Blood Moon gelar Imperial Concubine Moon. Tidak diragukan lagi, ini karena Marvel Blue Emperor ingin membantu Marvel Snow meningkatkan pengaruhnya. Lin Ming menduga Marvel Blue Emperor sengaja melakukan ini untuk mengaburkan pilihan resmi penerusnya. Dia ingin pangeran dan cucunya berjuang memperebutkan tahta sehingga orang yang paling memenuhi syarat dapat mendudukinya. Ini juga merupakan hal yang masuk akal. Alasan Kaisar Biru Marvel bisa duduk dengan mantap di singgasananya adalah karena kekuatannya sendiri. Namun, untuk kaisar berikutnya, mereka memerlukan kekuatan setingkat Raja Dunia, atau mereka perlu memiliki sarana dan metode untuk memerintah serta kemampuan untuk mengumpulkan dan mengembangkan pengaruh mereka sendiri. Hanya dengan menyelesaikan dua hal ini semaksimal mungkin seseorang dapat memerintah negaranya sendiri. Lin Ming, apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Moxian bertanya. Dia sedang duduk di bangku di Full Moon Hall, sikunya bertumpu pada meja sambil menopang dagunya. Dia sedikit khawatir. Mereka sudah berada di Marvel Blue Nation selama berhari-hari, namun mereka bahkan belum melihat sedikit pun tentang Celestial Tyrant Manual. Tidak ada yang bisa kami lakukan untuk saat ini. Kami hanya bisa menunggu. Lin Ming menjawab dengan sederhana. Dia tampaknya tidak terburu-buru sama sekali, tetapi kenyataannya adalah bahkan setelah dia kembali ke Aula Bulan Purnama, meskipun Blood Moon ingin bertemu dengannya lagi, sikapnya terhadapnya jelas jauh lebih jauh. Menurut pendapat Blood Moon, meskipun Lin Ming adalah elit muda luar biasa yang patut berteman dan juga memiliki masa depan tanpa batas, itu adalah sesuatu yang jauh dari sekarang. Dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membantunya menyelesaikan masalahnya saat ini. Saat ini, Blood Moon berada di dalam Marvel Blue Imperial Palace. Dia menghadapi tekanan berlapis-lapis. Dia tidak hanya harus mengurus pergulatan internal di dalam istana kekaisaran, dia juga harus waspada terhadap kekacauan yang mengguncang jaring surga. Terlebih lagi, karena Blood Moon telah dikhianati oleh bawahan dekatnya, dia menerima luka yang belum sembuh, membuat keadaan menjadi lebih buruk. Di mata Blood Moon, jika Tuan Lin Ming bersedia membantu maka menyelesaikan masalahnya akan semudah mengangkat tangan. Namun, jika Master Lin Ming tidak mau membantu, maka junior seperti Lin Ming saja tidak akan bisa membantu dia. Jadi, kedua kalinya Lin Ming datang ke Full Moon Hall, dia hanya memanggilnya dengan sopan. Dia menyuruh seorang kasih muda memimpin Lin Ming dan Xiao Moxian ke aula samping dan pada dasarnya tidak melihatnya sama sekali. Seperti ini, 5 hari berlalu. Lin Ming masih belum melihat Blood Moon. Dan di Full Moon Hall, Lin Ming bahkan tidak bisa berjalan sesuka hatinya. Lagi pula, ada banyak wanita di mana-mana dan jika dia tidak berhati-hati, dia akan melihat terlalu banyak tubuh mereka. Hal-hal yang terus berlanjut seperti ini bukanlah sebuah rencana. Namun, Lin Ming jelas bahwa jika dia tidak bisa mengeluarkan semacam kondisi yang bisa menggerakkan bulan darah, mustahil baginya untuk meminjam kekuatan ilahi transendennya untuk jangka waktu tertentu. Dengan demikian, Lin Ming bahkan tidak menyebutkan masalah Celestial Tyrant Manual. Dia dengan tenang tinggal di Aula Bulan Purnama, baik bermeditasi, berkultivasi ganda dengan Xiao Moxian, atau berlatih seni rahasia dewa. Perlahan, belasan hari berlalu. Dalam sekejap mata, Lin Ming telah tinggal di Full Moon Hall selama setengah bulan. Di pagi hari, seorang pelayan membanting pintu hingga terbuka untuk meletakkan baskom berisi air cucian. Matanya menyipit saat dia melihat Lin Ming dan Xiao Moxian. Saat dia melihat penampilan mereka yang malas dan puas di tempat tidur, matanya berkilat jijik. Dia tidak harus menjadi seorang jenius untuk mengetahui apa yang mereka berdua lakukan tadi malam. Pelayan muda itu juga mengakui bahwa Lin Ming dan Xiao Moxian dapat dianggap sebagai naga dan phoenix di antara manusia, pasangan yang dibuat oleh surga. Tapi, mereka bebas makan dan tidur di sini tanpa maksud atau niat meninggalkan Aula Bulan Purnama, dan mereka telah melakukannya selama setengah bulan. Karena tugasnya adalah mengatur kebutuhan sehari-hari mereka, tentu saja dia tidak merasa senang karena harus melakukan tugas tambahan ini. Terlebih lagi, dia dapat melihat bahwa tuannya tidak terlalu peduli pada pria dan wanita muda ini. Karena itu, dia secara samar-samar menganggap Lin Ming dan Xiao Moxian sebagai pekerja lepas yang sederhana. Harus saya katakan, Tuan, Nona, berapa lama Anda berencana untuk tinggal di sini? Pelayan muda ini cukup menarik. Jika dia berhasil terpilih untuk memasuki istana kekaisaran, tentu saja dia tidak jelek. Sebaliknya, dengan penampilan remajanya, dia tampak cukup murni dan naif. Lin Ming samar-samar tersenyum. Dia dengan mudah mengetahui apa yang dipikirkan pelayan muda ini. Apakah kamu terburu-buru mengusir kami? Setelah pikirannya terungkap, pelayan muda itu tidak merasa malu. Dia berkata, ini adalah harem, pria biasanya tidak bisa masuk ke sini. Meskipun Imperial Concubine Moon memiliki status khusus yang memberinya hak istimewa untuk menawari Anda masuk dan keluar, Anda tidak dapat tinggal di sini selamanya. Bukankah ini aturan umum sebuah istana? Itu masuk akal. Lin Ming tersenyum dan mengangguk, masih tidak berniat pergi. Tindakannya tampak agak antagonis. Bibir pelayan muda itu bergerak-gerak dan dia dengan tidak senang melemparkan handuk putih ke tepi baskom air, menyebabkan cipratan air yang besar.
Saat dia hendak melangkah dengan gusar, sebuah suara yang tajam dan panjang bergema di udara. Dengan keputusan permaisuri, selir kekaisaran bulan harus keluar untuk menemuinya. Suara Kasim ini memiliki daya tembus yang besar, hingga mencapai setiap inci aula bulan purnama. Ketika pelayan muda itu mendengar ini, tubuhnya bergetar dan dia hampir jatuh ke lantai. Bab 1578, Panggilan Permaisuri. Suara tajam dan serak sang Kasim bergema di seluruh aula bulan purnama. Pelayan muda itu menyandarkan dirinya pada pintu kayu berukir. Dia mengumpulkan akalnya, tangannya menempel di dadanya bahkan ketika kulitnya menjadi pucat dan tertegun. Dia terkejut dengan teriakan itu karena dia masih terlalu muda dan budidayanya terlalu lemah. Adapun suara Kasim itu, sangat kuat. Meski tidak ada esensi sejati dalam suaranya, namun tetap penuh energi, membuat gendang telinga bergetar. Dan, alasan lainnya adalah bagi seorang pelayan istana tanpa budidaya yang layak, gelar permaisuri terlalu menakutkan. Permaisuri adalah ibu bangsa dan kepala harem. Semua pelayan istana, semua Kasim, semua selir kekaisaran, semua orang harus mematuhi panggilan permaisuri. Di dalam harem, permaisuri memiliki kekuasaan absolut. Sekarang, seorang kepala Kasim yang berkuasa tiba-tiba meneriakkan dekrit permaisuri. Hal ini pasti memberikan tekanan besar pada seorang pelayan muda. Panggilan permaisuri. Lin Ming mengusap dagunya, beberapa pemikiran melintas di benaknya. Sekarang Kaisar Biru Marvel berada dalam pengasingan tertutup, jika permaisuri telah mengeluarkan dekrit terhadap selir kekaisaran bulan maka mustahil mereka akan mengobrol tentang masa lalu. Pastinya ada permainan yang melibatkan keuntungan politik dan materi. Dan menurut apa yang diketahui Lin Ming, Pangeran Marvel Sen adalah putra permaisuri. Pangeran Marvel Sen memiliki latar belakang yang menonjol. Meskipun bakatnya jauh lebih buruk daripada Grand Prince Marvel Snow, pengaruh dan kekuatan yang dia pegang di tangannya beberapa kali lebih besar daripada Marvel Snow. Dan Blood Moon juga dikenal sebagai Imperial Concubine Moon. Dia adalah persembahan yang diberikan Grand Prince Marvel Snow kepada Marvel Blue Emperor. Dengan sedikit berpikir, bisa dibayangkan hubungan kerja sama seperti apa yang mereka miliki. Blood Moon hanyalah selir kekaisaran dalam nama saja. Sebenarnya, dia sebenarnya adalah seorang penolong yang dibawa oleh Marvel Snow. Dan harga yang dibayar Marvel Snow kemungkinan besar adalah janji untuk membantu Blood Moon menstabilkan posisinya di Heaven's Net setelah dia menggantikan posisi kaisar. Ini adalah interaksi yang saling menguntungkan, situasi yang saling menguntungkan bagi keduanya. Tentu saja, hal ini didasarkan pada fakta bahwa Blood Moon mampu membantu Marvel Snow menggantikan tahta. Kalau tidak, jika dia gagal, dia tidak hanya akan mendapatkan keuntungan tetapi dia mungkin akan terseret tanpa kemampuan untuk membela diri. Semua pemikiran ini berpacu dalam pikiran Lin Ming. Dia bisa merasakan bahwa pemanggilan permaisuri kali ini tidak memiliki niat baik di belakangnya. Permaisuri pasti akan mendukung putranya Marvel Sen, dan untuk Blood Moon, dia mendukung Marvel Snow. Antara permaisuri dan selir kekaisaran, pasti ada pertempuran sengit. Dan saat ini, Blood Moon sudah keluar untuk menerima keputusan tersebut. Ini adalah dekrit tertulis dengan stempel permaisuri serta tanda segel giok kekaisaran, itu bukan keputusan lisan saja. Secara umum, jika permaisuri ingin memanggil seseorang, dia hanya perlu menyampaikan pesan. Dia biasanya tidak perlu melakukan sesuatu yang serius seperti mengirimkan surat keputusan tertulis. Selir kekaisaran bulan. Dalam beberapa hari terakhir, permaisuri telah mengatur urusan nasional dan sekarang dia ingin membersihkan harem. Dalam beberapa bulan terakhir ini Kaisar tidak dapat memperhatikan urusan negara dan selama ketidakhadirannya, ada banyak pangeran dan selir kekaisaran yang membentuk pengaruhnya sendiri di dalam istana kekaisaran, bahkan mengumpulkan tamu di sini dan menciptakan segalanya, macam masalah dan keributan. Kini, permaisuri telah memerintahkan pembersihan. Imperial Concubine Moon, saya harap Anda tidak keberatan jika saya mencari di Full Moon Hall. Di depan Imperial Concubine Moon, seorang Kasim berjubah kuning tersenyum licik. Suaranya tajam dan belati tersembunyi di senyumannya. Meski wajahnya sudah tua dan dipenuhi kerutan, matanya masih setajam elang, seolah bisa melihat menembus manusia hingga ke tulangnya. Ini adalah puncak Kasim Holy Lord. Para Kasim yang mengenakan jubah kuning semuanya adalah pemimpin di antara para Kasim. Agar permaisuri mengirim seorang kepala Kasim untuk mengeluarkan dekrit, dapat dikatakan bahwa dia menangani masalah ini dengan sangat serius. Terlebih lagi, bahkan ada tim pengawal Kasim lain di belakangnya. Semua pengawal Kasim ini memiliki budidaya alam dewa ilahi. Pemimpin di antara para Kasim ini bahkan memiliki budidaya alam Holy Lord awal. Meskipun Marvel Blue Nation adalah puncak pengaruh tanah suci, masih mustahil bagi mereka untuk memiliki dewa ilahi di mana-mana. Seorang pengawal istana sejati biasanya memiliki budidaya alam transformasi ilahi yang terlambat. Sekarang setelah tim dewa ilahi dikirim ke sini, jelas bahwa mereka telah mengirimkan individu mereka yang paling luar biasa. Momentum yang heboh dan mengancam ini jelas bukan pertanda baik. Bulan darah mengerutkan kening. Menurut peraturan istana, permaisuri bertanggung jawab atas harem dan dia benar-benar memiliki wewenang untuk mengeluarkan keputusan tersebut. Terlebih lagi, permaisuri kini untuk sementara mengurus urusan nasional sehingga kewenangannya semakin besar. Jika dia tidak patuh maka itu berarti melanggar keputusan. Akan ada tuduhan yang diajukan terhadapnya, memberikan permaisuri kesempatan untuk menghukumnya. Blood Moon berada dalam situasi yang sangat buruk sejak awal.
Jika dia menimbulkan lebih banyak masalah maka itu hanya akan menambah bahan bakar ke dalam api. Dia dengan cepat berkata dengan transmisi suara esensi sejati, Lin Ming, Anda dan rekan Anda harus segera pergi melalui rangkaian transmisi di sini. Aku akan meminta Kasim Liang menemuimu di luar. Meskipun saya memiliki tanda yang memungkinkan Anda memasuki istana, permaisuri saat ini sedang mengatur urusan negara, jadi jika Anda jatuh ke tangannya dia akan dapat membatalkan tuntutan terhadap Anda. Jika itu terjadi maka kamu akan terseret ke dalam kekacauan ini. Kata-kata Blood Moon cepat dan singkat, semuanya didengar oleh Lin Ming. Kata-kata ini membuat Lin Ming kaget. Dia tiba-tiba mengembangkan kesan yang jauh lebih baik tentang Blood Moon. Menurut pendapat Blood Moon, Lin Ming pasti memiliki master luar biasa yang berdiri di belakangnya. Di masa biasa, mustahil baginya untuk meminta bantuan dari Tuan Lin Ming. Tetapi jika Lin Ming berada dalam bahaya, itu akan menjadi situasi yang sama sekali berbeda. Jika permaisuri dengan gegabah melakukan sesuatu pada Lin Ming, menyakitinya atau bahkan membunuhnya, maka mungkin saja Tuan Lin Ming akan membalas dendam padanya. Kemarahan seorang Empyrean bukanlah masalah sepele. Mungkin saja seluruh Marvel Blue Nation akan hancur karena alasan ini saja. Tapi Blood Moon tidak memanfaatkan ini untuk keuntungannya. Sebaliknya, dia meminta Lin Ming melarikan diri sesegera mungkin. Istana Kekaisaran memiliki banyak tuan yang berjaga di sini. Jika seorang junior seperti Lin Ming terlibat dalam perselisihan istana maka ada kemungkinan dia akan mati. Meskipun Blood Moon tidak terlalu mementingkan Lin Ming dan bahkan menempatkannya di ruang samping tanpa melihatnya selama setengah bulan, dia tidak pernah bermaksud menyakitinya atau berencana menggunakan keselamatannya sebagai alat untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan bagi dirinya sendiri. Hal ini menyebabkan Lin Ming merasa sedikit lebih percaya pada Blood Moon. Meskipun Blood Moon berasal dari organisasi pembunuh, dia masih memiliki kode moralnya sendiri, yang tidak akan dia langgar. Orang seperti ini layak untuk diketahui. Namun, meskipun Blood Moon telah menyuruh Lin Ming untuk pergi, Kasim tua yang mengeluarkan keputusan tersebut tidak akan berdiam diri dan membiarkan hal ini terjadi. Faktanya, bahkan sebelum Kasim tua itu melangkah ke aula bulan purnama, dia sudah menyelidiki dengan cermat setiap master di dalamnya. Lin Ming hanya memiliki alam Lord Divine, namun fondasinya jauh lebih kokoh daripada pembangkit tenaga listrik Lord biasa. Posisi dia berdiri secara alami bersemangat dan luar biasa. Dan selain Lin Ming, tidak ada master pria top lainnya di Full Moon Hall. Kasim Liang tidak berada di aula bulan purnama saat ini, dan meskipun dia adalah Kasim tua itu, dia tetap akan mengenali dan mengabaikannya. Karena ini Lin Ming telah menjadi fokus perhatiannya. Kasim tua itu tidak menunggu tanggapan selir Kekaisaran Bulan. Dia berbalik ke arah bangunan samping tempat Lin Ming berada dan meluncur ke depan. Peng, pintu kayu gedung itu hancur berkeping-keping. Kasim tua itu menyerbu masuk seperti banteng liar. Ah, pelayan muda yang sedang mengantarkan air cucian tiba-tiba berteriak. Aliran energi yang kuat yang datang saat Kasim tua bergegas ke sini tiba-tiba melonjak ke arah pelayan muda. Pelayan muda itu hanya memiliki budidaya alam kondensasi nadi. Jika dia terkena aliran energi ini maka jika dia beruntung hanya seluruh organ tubuhnya yang akan hancur. Jika dia tidak beruntung maka seluruh tubuhnya akan meledak berkeping-keping dan dia akan mati mengenaskan di tempatnya berdiri. Di Istana Kekaisaran, kehidupan seorang pelayan istana atau Kasim terlalu murah. Jika mereka dipukul sampai mati, mereka akan dikuburkan begitu saja di suatu tempat bahkan tanpa ada batu nisan untuk menandai kuburan mereka. Apalagi para pelayan dan Kasim istana tingkat rendah ini, bahkan pangeran tanpa status atau bakat pun sama. Bagaimanapun, Kaisar memiliki terlalu banyak keturunan dan Istana Kekaisaran memiliki batasan jumlah orang yang dapat ditampungnya. Mereka yang tidak memiliki bakat akan diusir dari Istana Kekaisaran, dan apakah mereka hidup atau mati di masa depan, tidak ada yang peduli. Apa yang sedang kamu lakukan? Xiao Moxian berteriak keras. Mata bulat aprikotnya melebar dan dia melambaikan tangannya, refleks cepatnya mengirimkan aliran esensi sejati yang membungkus pelayan muda itu dan menariknya. Peng, di mana pelayan muda itu awalnya berdiri, semua perabotan di sekitarnya hancur oleh arus energi yang menakutkan. Bahkan ubinnya mulai retak seperti jaring laba-laba. Ubin lantai ini dibuat khusus. Meski tidak dibuat dari sesuatu yang berharga seperti batu dewa yang tak lekang oleh waktu, namun tetap menggunakan bahan sekeras baja dewa. Sekarang ubin-ubin ini dipukul oleh Kasim tua, ubin-ubin itu hampir meledak berkeping-keping. Hanya bisa dikatakan bahwa Kasim tua ini sengaja mengatur momentumnya sehingga dia bisa menekan Lin Ming dengan kecepatan kilat. Tanpa perintah dari permaisuri, tidak mungkin seorang Kasim puncak Holy Lord berani merajalela di aula bulan purnama. Agar Kasim tua itu bergegas masuk dan kemudian berhenti, ini untuk menunjukkan dengan jelas sikap permaisuri terhadap selir Kekaisaran Bulan. Hehe, jadi memang ada kaki tangan dan salah satunya bahkan laki-laki. Kasim tua itu memandang Lin Ming dan kemudian berbalik ke arah Imperial Concubine Moon, senyum licik dan penuh perhatian terbentang di wajahnya. Sepertinya dia telah menangkap Lin Ming dan Imperial Concubine Moon di tempat tidur bersama. Wajah Imperial Concubine Moon menjadi gelap, gelombang niat membunuh yang kuat muncul di matanya. Dia tidak pernah mengira Kasim tua ini akan menggunakan cara seperti itu untuk menuduhnya melakukan kejahatan. Ini hanyalah penghinaan besar bagi dirinya sendiri. Dasar kura-kura tua bodoh, sepertinya kamu tidak ingin hidup. Xiao Moxian sudah sangat marah. Dia masih memegangi pelayan muda itu di dadanya. Pelayan muda itu pucat pasi. Baru saja dia berjalan menuju pintu kematian.
Jika bukan karena Xiao Moxian menariknya kembali maka darahnya akan terciprat kemana-mana dan kemungkinan besar dia bahkan tidak akan memiliki mayat utuh. Pelayan muda itu memandang ke arah Xiao Moxian dengan rasa terima kasih dan kekaguman. Dia merasa bersyukur bahwa Xiao Moxian telah menyelamatkannya, dan dia kagum karena Xiao Moxian akan menyebut kepala Kasim ini sebagai kura-kura tua di hadapannya. Kepala Kasim ini memiliki status yang sangat tinggi dan mereka dapat mengeksekusi pelayan muda dan Kasim muda sesuka mereka. Bagi pelayan tingkat rendah seperti dirinya, kepala Kasim ini adalah eksistensi yang sangat mereka takuti. Terlebih lagi, kepala Kasim ini memiliki puncak budidaya Dewa Suci. Tapi Xiao Moxian masih memanggilnya kura-kura. Dan bagi seorang Kasim, mereka sangat benci dan benci disebut kura-kura. Pelayan muda itu sudah berpikir bahwa kata-kata ini lebih berani daripada surga. Namun meski begitu, dia tidak pernah membayangkan bahwa kata-kata Xiao Moxian selanjutnya akan menjadi lebih jahat. Tanpa mempedulikan betapa marahnya kepala Kasim ini, Xiao Moxian mencibir dan berkata, aneh sekali. Ketika hewan ternak seperti keledai dan kuda masih liar, mereka menjadi lebih jinak setelah dikebiri. Mengendarai mereka menjadi jauh lebih menyenangkan dan mereka mendengarkan perintah dengan patuh. Tapi kamu, setelah kejantananmu terputus, temperamenmu malah menjadi jauh lebih buruk. Apakah ini berarti kamu lebih rendah daripada keledai dan kuda? Kata-kata Xiao Moxian sangat beracun. Setelah pelayan muda itu mendengar ini, dia hampir jatuh ke lantai. Ini sama saja dengan menantang keuntungan kepala Kasim. Dan memang benar, setelah kepala Kasim mendengar kata-kata Xiao Moxian, niat membunuh yang kental muncul di matanya. Bab 1579, semua meliputi ne. JJJJJJJ. Kasim berjubah kuning itu tertawa terbahak-bahak. Bagi seorang Kasim, hal yang paling tabu adalah pengebirian. Bahkan bagi para Kasim istana yang memutuskan kejantanannya untuk berlatih seni bela diri, hal ini tetap tidak terkecuali. Sekarang, Xiao Moxian secara khusus menyodok luka ini jadi bagaimana mungkin dia tidak marah. Dalam hatinya, Kasim tua ini telah menjatuhkan hukuman mati kepada Xiao Moxian dan Lin Ming. Saya tidak tahu sudah berapa lama sejak seseorang berani berbicara seperti ini kepada saya. Bagus, bagus, sangat bagus. Tahukah Anda metode penyiksaan apa yang paling indah di Istana Kekaisaran? Saya dapat mengizinkan Anda untuk mengalami semuanya. Kasim berjubah kuning mengulurkan tangan ke Xiao Moxian, tetapi saat ini, batuk pilek terdengar di dunia. Sungguh kurang ajar. Apakah kamu mencoba memberontak? Suara ini membawa kekuatan penetrasi yang kuat. Semua vas dan perabotan di dekatnya hancur karena suara ini. Imperial Concubine Moon memegang pedang harta karun sepanjang 4 kaki, wajahnya ditutupi kerudung. Dia mengangkat pedangnya. Dengan sosok langsingnya dipadukan dengan pedang ini, dia mengeluarkan perasaan yang ganas dan cepat. Dasar antek bodoh, yang memberimu keberanian untuk merajalela di aula bulan purnamaku. Saat selir Kekaisaran Moon berbicara, dia mengarahkan pedangnya ke arah tenggorokan Kasim berjubah kuning itu. Tapi, Kasim berjubah kuning ini bersikap seolah-olah dia tidak melihat pedang ini sama sekali. Dia mencibir dan berkata dengan suaranya yang serak, selir Kekaisaran Bulan, semua tindakanku berada di bawah keputusan Kekaisaran. Untuk mencegah kaburnya tersangka, metodeku agak ekstrim. Saya minta maaf jika ada rasa tidak hormat. Kata-kata Kasim tua itu penuh hormat tetapi nada dan posturnya jelas dipenuhi dengan arogansi. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada selir Kekaisaran Bulan. Kasim itu sangat menyadari status selir Kekaisaran Bulan. Sejak awal dia bukanlah selir Kekaisaran sejati. Apalagi tidur dengan Marvel Blue Emperor, mereka mungkin belum pernah bertemu sebelumnya. Selir Kekaisaran Bulan ini adalah seseorang yang dibawa oleh Grand Prince Marvel Snow, atau dikenalnya sebagai Lord Snow, ke dalam harem sebagai penguat. Dengan kata lain, dia adalah bawahan Lord Snow. Kasim Sun tidak menghormati selir kekaisaran palsu semacam ini. Selain itu, dia tahu bahwa Permaisuri telah memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap Lord Snow, dan memotong sayapnya adalah misi pertamanya. Permaisuri pasti akan menghancurkan Imperial Concubine Moon. Pada saat ini besok, sulit untuk mengatakan apakah Imperial Concubine Moon akan mati atau hidup. Imperial Concubine Moon, Permaisuri telah memanggil kehadiranmu. Pada saat yang sama, dia telah memberiku keleluasaan untuk menangkap kaki tanganmu sesukaku. Pria dan wanita ini jelas bukan bagian dari Istana Kekaisaran. Mengenai alasan mereka berada di sini, saya tidak bisa berkomentar. Semuanya akan diputuskan oleh Permaisuri. Kata-kata Kasim Sun sangat tegas dan mengancam. Mata Imperial Concubine Moon menjadi dingin, apakah kamu mengancamku? Bagaimana pelayan ini berani melakukan hal seperti itu? Namun, jika Imperial Concubine Moon menolak keputusan tersebut maka saya hanya dapat mengirim perintah transmisi suara ke kepala penjaga kekaisaran di Istana Kekaisaran, dan meminta penjaga kekaisaran membantu Imperial Concubine Moon dalam perjalanan menemui Permaisuri. Saat Kasim Sun berbicara, pengawal Kasim di belakangnya bergerak maju, mengelilingi Imperial Concubine Moon, Lin Ming, dan Xiao Moxian di dalamnya. Para pengawal Kasim ini menelusuri lingkaran spasial mereka, siap bertarung kapan saja. Meskipun para pengawal Kasim ini tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, mereka terampil dalam berbagai susunan pertempuran. Begitu mereka membentuk barisan pertempuran, kekuatan tempur mereka akan meningkat. Dengan puncak yang ditambahkan oleh Tuan Suci Kasim Sun, hal ini menyebabkan alis Blood Moon berkerut.
Jika dia tidak terluka maka dia tidak akan takut pada orang-orang ini sama sekali. Tapi sekarang, jika dia bertarung, maka dia akan segera kehilangan kendali atas situasi. Dan karena dia berada di dalam istana, jika dia mencoba menolak keputusan kekaisaran maka dia akan salah tidak peduli bagaimana hal itu dikatakan. Mustahil baginya untuk melepaskan diri dari tuduhan memberontak. Bukan hanya itu, Kasim Liang tidak berada di Aula Bulan Purnama, melainkan di Istana Tuan Salju. Situasi saat ini sangat buruk. Dan saat Blood Moon merasa sulit untuk mundur, Lin Ming melangkah maju dan berkata, karena ini adalah panggilan dari permaisuri, sebaiknya kita melakukan perjalanan ini. Senang sekali bisa bertemu dengan ibu dari Marvel Blue Nation. Suara Lin Ming sedikit dingin. Kasim Sun terkekeh. Apakah anak laki-laki ini idiot? Apa gunanya Lord Snow atau Imperial Concubine Moon membesarkan orang seperti itu? Dalam situasi ini, pemuda ini akan mengucapkan kata-kata bodoh seperti itu. Temui permaisuri. Untuk apa permaisuri ingin bertemu dengannya? Di istana kekaisarannya, perkataan permaisuri adalah kehendak surga, tidak ada yang bisa menentang mereka. Setelah mendengarkan Lin Ming, Blood Moon bingung harus berbuat apa. Dia tahu bahwa akan sulit untuk masalah hari ini untuk tidak berakhir dengan kematian, tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Ming juga akan terlibat. Aku bahkan menyeretmu ke dalam ini, kata Blood Moon dengan transmisi suara, suaranya sedikit tidak berdaya. Jika permaisuri memanggil kita maka aku khawatir dia akan menyakiti kita. Dia dengan santai akan mengajukan beberapa tuduhan untuk menyingkirkan kita. Sekarang kami berada di Istana Kekaisaran, situasi kami sangat buruk. Saya sudah menghubungi Kasim Liang, tetapi bantuan kepala Kasim seperti Kasim Liang saja tidak akan bisa banyak membantu kami. Jika kamu ingin menjamin keselamatanmu sendiri maka kamu harus mencari cara untuk menghubungi tuanmu. Menurut pendapat Blood Moon, Tuan Lin Ming seharusnya meninggalkannya beberapa kartu penyelamat jiwa. Mudah-mudahan, Lin Ming bisa mengandalkan ini untuk mundur dengan aman. Tapi, dia tidak berpikir bahwa Lin Ming hanya akan menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika aku meninggalkan tuanku, itu adalah petualangan sendirian. Saya tidak mungkin lagi mengandalkan bantuannya. Saya harus melakukan semuanya sendiri. Kata-kata Lin Ming membuat hati Blood Moon tenggelam karena kecewa. Jika Lin Ming tidak mendapat dukungan dari tuannya lalu dari mana keberaniannya berasal? Dia ingin memberi Lin Ming beberapa kata peringatan tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, apapun yang dia katakan tidak akan berguna. Seperti ini, tim pengawal Kasim menjepit Lin Ming, Imperial Concubine Moon, Xiao Moxian, dan semua orang di antara mereka, memimpin mereka menuju istana pusat. Bahkan pelayan muda yang mengantarkan air, pelayan Imperial Concubine Moon, dan para Kasim muda telah dibawa pergi. Marvel Blue Imperial Palace sangat besar dan kelompok itu berjalan dengan kecepatan yang sama dengan manusia biasa. Meskipun tujuan mereka hanya berjarak sekitar 10 mil, mereka masih membutuhkan waktu 2 hingga 3/4 jam. Sepanjang perjalanan mereka melewati banyak koridor dan istana. Segalanya sunyi di sekitar mereka. Kadang-kadang, pasukan Kasim berpatroli, memenuhi udara dengan suasana dingin. Melihat istana kekaisaran yang sama sekali tidak memiliki suasana hidup atau sibuk sama sekali, pikiran Lin Ming bergerak. Tampaknya permaisuri benar-benar berupaya membersihkan harem. Dia memanfaatkan pengasingan tertutup Kaisar Biru Marvel untuk mengambil semua otoritas di tangannya dan melenyapkan musuh-musuhnya. Istana tempat tinggal permaisuri disebut Istana Perdamaian Gersang dan juga dikenal sebagai Istana Permaisuri. Di seluruh harem, selain kuil pemelihara jiwa yang akan ditinggali Kaisar Biru Marvel, Istana Perdamaian Arit adalah konstruksi termegah. Arit Peace Palace memiliki tinggi 9 tingkat dan dibangun dari batu dewa 7 bulu yang berharga. Pilar-pilar istana dibuat dari emas salju biru dan bahkan ubinnya diproses secara khusus, masing-masing didukung oleh simbol rahasia dewa. Ketika ubin lantai ini digabungkan, mereka membentuk formasi susunan. Saat seseorang berjalan di atas ubin ini, mereka bisa merasakan vitalitas darah mereka bergerak dengan gelisah saat digerakkan oleh formasi susunan. Istana Perdamaian Gersang saat ini bisa disebut dijaga ketat. Sejumlah besar pengawal Kasim dibentuk dalam formasi tempur penuh. Perasaan seperti ini seolah-olah jaring yang mencakup segalanya telah dipasang, hanya menunggu selir kekaisaran bulan masuk. Turunkan tandu. Kasim Sun mengumumkan dengan lantang. Pengawal Kasim menurunkan tandu Imperial Concubine Moon. Imperial Concubine Moon membuka layar sutra dan melangkah keluar. Saat dia melihat situasi di sekitar Arit Peace Palace, dia mencibir. Dia dengan lembut merapikan kerudungnya dan menemani Kasim Sun ke Istana Perdamaian yang kering. Aula utama Istana Perdamaian Arit memiliki 9 pintu, masing-masing pintu dikelilingi di kedua sisinya oleh tiang-tiang tebal yang diukir dengan gambar burung phoenix. Ada total 10 pilar, masing-masing tampak megah. Dan di tengah aula ada seorang wanita anggun. Dia mengenakan gaun phoenix merah keemasan, setiap helai sutra dipintal dari emas salju biru. Itu tahan terhadap air dan api, dan bahkan pedang pun akan sulit untuk ditebas. Itu adalah pakaian yang sangat berharga. Tidak diragukan lagi, wanita ini adalah permaisuri dari Marvel Blue Nation. Lin Ming memandang wanita ini. Permaisuri ini berpenampilan seperti berusia 30 tahun. Ketika Lin Ming meninggalkan istana kekaisaran dia juga menanyakan beberapa informasi tentang permaisuri. Permaisuri Naya telah diterima di istana 100.000 tahun yang lalu. Saat itu, dia adalah putri surga yang paling dibanggakan di Marvel Blue Nation.
Bakatnya luar biasa dan dia memiliki garis keturunan yang bervariasi. Apalagi penampilannya juga sangat fantastis. Sebelumnya, Marvel Blue Nation telah mengadakan pertemuan bela diri yang melibatkan seluruh elit muda heroik di alam laut ilahi. Pada akhirnya, Naya lah yang keluar sebagai juara. Dia telah mendapatkan perhatian dan pujian dari Kaisar Biru Marvel dan memasuki istana kekaisaran setelahnya. Seiring berjalannya waktu, dia mendapatkan lebih banyak dukungan, pangkatnya meningkat hingga akhirnya dia diberi gelar permaisuri. Anugerah ini disebabkan oleh keuntungan yang diperoleh Kaisar Biru Marvel setelah mengambil Yin Primordial Naye. Selain itu, budidaya ganda dengan Naye sangat membantu budidayanya sendiri. Kini setelah 100.000 tahun berlalu, Naye masih berkultivasi ganda dengan Kaisar Biru Marvel. Namun, dia masih belum mampu menembus ranah Raja Dunia dan tetap terdampar sebagai Raja Dunia setengah langkah. Ini sudah merupakan pencapaian yang sangat terpuji. Dunia Raja Dunia terlalu sulit untuk dijangkau. Meskipun Marvel Blue Nation dianggap sebagai tanah suci Raja Dunia yang hebat, mereka hanya memiliki 3 atau 4 Raja Dunia di wilayah mereka. Jumlah Raja Dunia ini sudah sangat bagus. Di masa lalu, di alam ilahi, ada beberapa tanah suci Raja Dunia besar seperti tanah suci bela diri sejati yang hanya memiliki 1 Raja Dunia yang memimpin sekte mereka. 50.000 tahun yang lalu, Tanah Suci Bulu Hijau juga merupakan Tanah Suci Raja Dunia yang agung namun Tanah Suci mereka hanya memiliki 2 Raja Dunia, salah satunya adalah Tian Mingzi dan yang lainnya adalah Raja Dunia Bulu Hijau yang lama. Jika mereka memiliki lebih banyak Raja Dunia maka Tanah Suci Bulu Hijau tidak akan mengalami nasib menyedihkan setelah pengkhianatan Tian Mingzi bertahun-tahun yang lalu. Imperial Concubine Moon sangat menyadari Raja Dunia di negara Marvel Blue. Selain Kaisar Lama yang merupakan Raja Dunia Agung, ada 3 Raja Dunia lainnya. Yang pertama adalah Sarjana Kekaisaran. Dia bukan hanya seorang Raja Dunia tetapi juga seorang guru rahasia Dewa kelas 6. Di dalam Marvel Blue Nation dia adalah karakter yang sangat dihormati dan mulia. Yang kedua adalah Marsekal Agung dari Marvel Blue Nation, komandan pasukan militer. Dia telah dianugerahi gelar Adipati Agung dan sangat dicintai rakyat. Yang ketiga adalah Kasim Wei, ketua Kasim tertinggi di seluruh istana kekaisaran dan juga bawahan paling terpercaya dari Kaisar Biru Marvel. Dia adalah seseorang yang telah mengolah melodi bunga matahari ke tingkat ke-8. Meskipun dia adalah seorang Kasim istana, kenyataannya dia memiliki status yang setara dengan cendikiawan kekaisaran. Dari ketiga orang ini, cendikiawan kekaisaran dan Marsekal Agung tidak dapat ikut campur dalam perebutan tahta karena hukum dan adat istiadat negara. Adapun kepala Kasim Wei, dia hanya setia kepada Kaisar Biru Marvel dan juga menjaga netralitas dalam perebutan suksesi. Meskipun Tuan Salju dan Tuan Sen telah melakukan segala daya mereka untuk mencoba memenangkan hati Kasim Wei, bahkan mengirimkan kepadanya segala macam materi surgawi, Kasim Wei telah menolak semua tawaran dan mengembalikan semua hadiah. Selir Kekaisaran Bulan curiga bahwa semua ini diatur oleh Kaisar Lama. Dia ingin ketiga Raja Dunia bangsa Biru Marvel tetap netral dalam perebutan suksesi dan akhirnya mendedikasikan hidup mereka untuk pemenang. Keuntungannya adalah skala perjuangan dapat direduksi seminimal mungkin. Ketiga Raja Dunia ini adalah pilar dari Marvel Blue Nation. Selama mereka tidak terlibat dalam perjuangan maka fondasi Marvel Blue Nation tidak akan terpengaruh. Bab 1580, Pedang Terhunus, Busur Ben. Jika kamu mau, selir Kekaisaran Bulan. Kasim Sun berkata dengan sinis. Namun, Imperial Concubine Moon dengan dingin mencibir, tidak segera melangkah maju. Sebaliknya, dia berbalik ke samping, melihat ke kejauhan. Setelah beberapa saat, terdengar suara gemerisik kain saat seorang lelaki tua berjubah kuning bermata elang melangkah maju mengikuti angin. Meskipun dia tampaknya tidak terlalu cepat, dia tiba di samping Imperial Concubine Moon dalam sekejap mata. Orang tua bermata elang ini adalah salah satu bawahan terpercaya Lord Snow dan juga teman baik Blood Moon, Kasim Liang. Seluruh istana Kekaisaran Biru Marvel memiliki total 5 kepala Kasim. Dari kelima orang ini, satu-satunya kepala Kasim yang sejati adalah Kasim Wei, 4 lainnya adalah wakil ketua. Kasim Liang adalah salah satu dari mereka dan dia mendukung Lord Snow, berdiri di hadapan sekutu permaisuri, Kasim Sun. Kedua orang ini memiliki kultivasi serupa, keduanya berada di puncak alam Dewa Suci. Terlebih lagi, karena mereka adalah Kasim yang mengolah melodi bunga matahari dan mengunci energi esensi mereka sendiri, kekuatan dan daya tahan mereka jauh melebihi orang biasa. Jika mereka bertarung maka mereka bisa bertahan lebih lama dibandingkan seorang seniman bela diri di level yang sama. Imperial Concubine Moon, pelayan tua ini datang terlambat. Aku minta maaf karena membuatmu takut. Kasim Liang awalnya setia kepada Tuan Salju dan Blood Moon juga seseorang yang dia rekomendasikan kepada Tuan Salju. Dengan hubungan di antara mereka, dia secara alami tidak akan berdiam diri ketika permaisuri memutuskan untuk menyakitinya. Dan sebagai seorang Kasim pendamping yang merupakan bagian dari rombongan Imperial Concubine Moon, dia secara alami memiliki alasan yang sah untuk bergabung dengan Imperial Concubine Moon untuk memasuki Arid Peace Palace. Kasim Liang, ini pasti sulit bagimu. Selir Kekaisaran Bulan menyeringai. Dengan adanya Kasim Liang di sini, dia mempunyai lebih banyak chip untuk dimainkan. Bahkan jika permaisuri ingin melawannya, itu tidak akan mudah.
Meskipun dia terluka dan tidak dapat menampilkan kekuatan penuhnya, jika Kasim Liang ditambahkan maka bahkan jika dia harus menghadapi Yang Mulia Kasim Sun, permaisuri Raja Dunia setengah langkah, serta banyak Kasim penjaga dan barisan mereka, formasi di Arid Peace Palace, dia tetap tidak akan dirugikan. Dia punya modal untuk berjuang demi kemenangan. Jadi itu adalah Kasim Liang. Sudah lama kita tidak bertemu dan sepertinya langkah tanpa bayanganmu telah naik ke level lain. Kasim Sun berkata, senyumnya tidak sampai ke matanya. Haha, perasaan itu saling menguntungkan. Kasim Sun, sepertinya kamu akan segera memasuki alam Raja Dunia setengah langkah. Saya khawatir dalam beberapa tahun lagi Anda akan bisa menyusul Kasim Wei. Kasim Liang dan Kasim Sun berada di pihak yang berlawanan sejak awal. Sekarang setelah mereka bertemu satu sama lain di sini, mereka secara alami saling bersaing satu sama lain. Kasim Sun dengan dingin mendengus. Kepala besar Wei telah mengembangkan melodi bunga matahari ke tingkat ke-8. Bagaimana mungkin aku bisa melampaui dia? Kasim Sun tidak lagi bercanda dengan Kasim Liang. Dia menoleh ke Blood Moon dan berkata, Imperial Concubine Moon, silakan masuk ke istana. Jangan biarkan permaisuri menunggu terlalu lama. Menyebalkan sekali. Apapun yang aku lakukan, aku tidak membutuhkan antek sepertimu untuk memerintahku. Suara Blood Moon terdengar dingin. Dari awal hingga sekarang, dia menyebut Kasim Sun sebagai pesuruh. Namun sebenarnya, sebagai puncak kekuatan Holy Lord, Kasim Sun memiliki status penting di istana. Ada banyak karakter tingkat tinggi yang memperlakukannya dengan hormat. Sampai Blood Moon memanggilnya antek benar-benar tidak enak di telinganya. Siapa yang kamu bilang menyebalkan? Saat ini, suara yang tenang dan bermartabat terdengar. Suara ini memiliki kekuatan menusuk yang aneh, seolah-olah dapat menembus pikiran seseorang. Ini adalah suara permaisuri. Saya telah memanggil kehadiran Anda, namun Anda berlama-lama di pintu masuk tanpa masuk. Betapa pentingnya sikap yang Anda miliki. Suara permaisuri terdengar kuat dan angkuh. Blood Moon tetap tenang. Dia melemparkan lengan bajunya dan berjalan ke aula besar dengan punggung tegak dan kepala tegak, menatap langsung ke arah permaisuri Naye. Dia dengan ringan membungkuk sesuai dengan etika istana dan berkata, untuk apa permaisuri memanggilku? Suara Blood Moon mengandung rasa bangga yang tersembunyi. Karena permaisuri menciptakan keributan dan bahkan memanggilnya ke sini, sudah jelas apa yang dia inginkan, dia ingin berurusan dengan Blood Moon. Tapi, Blood Moon sepertinya tidak dikalahkan sama sekali. Dia tetap tinggi dan tinggi, sehelai rumput yang tak tertekuk di tengah badai, sekuntum bunga krisan yang tahan terhadap embun beku. Perasaan seperti ini adalah perasaan yang dibenci permaisuri. Permaisuri ingin selir kekaisaran bulan tunduk kagum dan takut, tidak berdiri dalam oposisi yang tajam seperti dia sekarang. Mata berasap sang permaisuri mengerutkan kening. Dia dengan lembut mengangkat gaunnya dan membiarkannya jatuh perlahan. Di sampingnya, 10 penjaga Kasim menyiapkan barisan pertempuran. Ke-10 penjaga Kasim ini semuanya adalah tokoh dikdaya Holy Lord. 10 dari mereka berdiri di posisi yang dipilih secara khusus untuk membentuk barisan pertempuran 10 orang. Dan susunan pertempuran ini terkunci di Blood Moon, 10 Kasim istana telah mengumpulkan energi esensi mereka, nafas mereka panjang dan stabil. Mereka seperti 10 macan tutul, siap melompat, penuh bahaya. Dan di sekeliling para Kasim ada 8 perawan tua. Para pelayan tua ini telah tinggal di istana kekaisaran setidaknya selama 10.000 tahun. Meskipun mereka semua memiliki kerutan di wajah mereka, dunia batin mereka dipenuhi dengan energi yang tak terbatas, sudah jelas mereka semua adalah master. Termasuk penjaga Kasim dan perawan tua, totalnya ada 18 orang. Di bawah kaki 18 orang ini ada tanda berkilauan. Lin Ming telah mempelajari segala macam pola Dao. Dengan sekali pandang, dia bisa melihat bahwa garis-garis ini diukir oleh Master Rahasia Dewa. Mereka bisa memperkuat seniman bela diri yang mendukung mereka. Dengan 18 orang yang berdiri sebagai satu kesatuan, meskipun tingkat kultivasi mereka hanya berada di alam Holy Lord, jika mereka bergabung bersama, mereka mungkin bisa bersaing dengan Raja Dunia. Selain 18 orang ini, ada juga permaisuri Raja Dunia setengah langkah serta Kasim Matahari. Jajaran pembangkit tenaga listrik di Arid Peace Palace ini bisa disebut sebagai kekuatan yang tangguh. Kali ini, Kasim Sun mengirimkan transmisi suara kepada permaisuri Naye. Setelah dia mendengarnya dia mencibir dan melihat ke arah Lin Ming, berteriak padanya, kamu antek, yang memberimu keberanian untuk tinggal di Full Moon Hall. Lin Ming kaget. Dia tidak menyangka apinya akan menyala begitu cepat hingga sampai ke dirinya. Antek, Lin Ming mengejek. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang pernah memanggilnya antek. Bahkan musuh-musuhnya pun tidak melakukan hal itu. Dasar perempuan tua, apa yang memberimu kemampuan untuk bertindak begitu superior? Kamu pikir kamu siapa? Jika aku tinggal di Full Moon Hall, apa hubungannya dengan nenek sepertimu? Lin Ming sama sekali tidak peduli dengan Naye. Siapa yang peduli jika dia seorang permaisuri? Bagi Lin Ming, gelar itu tidak berarti apa-apa. Penghinaan. Permaisuri berteriak, marah. Nada suaranya menjadi semakin suram. Antek yang luar biasa, berani berbicara menentangku. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang berani berbicara seperti itu kepada saya. Aula bulan purnama adalah ruangan khusus untuk selir di harem. Orang-orang yang bisa masuk hanyalah Kasim. Namun minion sepertimu berani bertanya padaku kenapa kamu tidak bisa tinggal di Full Moon Hall. Jika itu masalahnya maka seseorang naik dan memeriksa minion itu untuk melihat apakah dia sudah dikebiri dengan bersih atau belum.
Jika dia belum dikebiri dengan bersih, suruh dokter kepala memotongnya sekali lagi. Di harem, laki-laki tidak bisa masuk sejak awal. Jika ada seorang pria yang secara diam-diam dan diam-diam tinggal di tempat tinggal selir kekaisaran, maka itu adalah kejahatan berat yang patut dihukum mati dengan 10.000 potong. Tapi, mengenai Marvel Blue Imperial Palace, itu adalah istana seniman bela diri dan karena itu peraturannya tidak terlalu ketat. Ketika ini ditambah dengan fakta bahwa Imperial Concubine Moon bukanlah selir kekaisaran sejati dan dia juga memiliki token Lord Snow, dia berhak membawa Lin Ming ke Full Moon Hall tanpa melanggar aturan apapun. Tapi sekarang, permaisuri telah memahami hal ini. Karena dia sedang membersihkan harem, dia pertama-tama akan memulai dengan Imperial Concubine Moon. Inilah yang mereka maksud dengan mengutuk seseorang tanpa mempedulikan alasannya. Dengan perintah dari permaisuri, beberapa Kasim Holy Lord di sampingnya bergerak maju untuk menangkap Lin Ming. Lin Ming tetap tanpa ekspresi, seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Namun, tangan kanannya sudah menelusuri cincin spasialnya. Siapa yang berani bergerak? Blood Moon berteriak keras dan berdiri di depan Lin Ming. Dia memelototi Naye, dengan dingin berkata, Naye, alasan semua yang kamu lakukan adalah untuk membawaku ke sini dan mencari alasan untuk menghukumku, jadi kenapa kamu harus menyerang orang yang ada di sekitar? Naye, aku mendengar bahwa 100.000 tahun yang lalu ketika kamu berada di alam laut ilahi, kamu adalah seorang juara pertemuan bela diri Marvel Blue Nation yang terdiri dari para elit muda yang luar biasa. Itulah alasan mengapa mata Kaisar Biru Marvel tertuju padamu dan alasan dia membawamu ke istana. Sekarang, saya ingin merasakan betapa hebatnya kekuatan juara pertemuan bela diri ini. Saat Blood Moon berbicara, dia telah mengeluarkan pedang sepanjang 4 kaki dari cincin spasialnya. Bila pedangnya dingin, cahaya pedangnya menyilaukan. Imperial Concubine Moon, apakah kamu berencana memberontak? Sebelum Naye berbicara, Kasim Sun sudah berdiri di hadapan permaisuri. Pada suatu waktu, dia meletakkan sepasang sarung tangan besi ilahi di tangannya. Sarung tangan itu sangat tajam dan tajam, 10 jarinya berakhir dengan belati. Senjata Kasim Sun adalah sepasang sarung tangan besi. Saat Kasim Sun bergerak, Kasim Liang juga melangkah maju ke depan Blood Moon. Niat membunuh yang membara mengalir dari tubuhnya. Senjata pilihannya juga sepasang sarung tangan besi. Tampaknya senjata jenis ini sangat cocok untuk melodi bunga matahari. Pada saat ini, udara dipenuhi ketegangan, semua pedang terhunus, pertempuran bisa terjadi kapan saja. Dan kali ini, Naye tiba-tiba tersenyum. Imperial Concubine Moon, kamu tidak hanya menampung seorang pria di Full Moon Hall tetapi kamu bahkan ingin menyerangku. Bagus, sangat bagus. Saya sudah lama curiga ada masalah dengan Anda. Setelah memasuki istana, penampilanmu selalu tertutup dan terisolasi dari semua indera yang menyelidiki. Saya sudah lama ingin menghilangkan karakter berbahaya seperti Anda. Saya akan membuka tabir Anda dan melihat siapa Anda sebenarnya. Bagaimana aku bisa mentolerir karakter yang tidak dikenal dan membawa bencana sepertimu di dalam tanah suci istanaku? Naye berdiri saat dia berbicara. Seluruh tubuhnya memancarkan momentum agresif. Naye telah memasuki istana 100.000 tahun yang lalu, dan setelah 10.000 tahun perjuangan dan rencana kekaisaran, dia telah menggunakan segala macam metode untuk memenangkan hati Kaisar Biru Marvel dan menjadi permaisuri. Sekarang, dia telah memerintah harem selama 90.000 tahun dan telah lama membentuk martabat yang agung dan agung. Harem istana kekaisaran awalnya merupakan negeri perselisihan dan intrik. Ada banyak selir kekaisaran yang ingin mendapatkan bantuan Kaisar Biru Marvel. Selama seseorang dapat memperoleh bantuannya, hal itu tidak hanya berarti otoritas dan status tetapi juga sumber daya yang jauh lebih kaya. Naye mampu menonjol di antara harem berbahaya ini dan naik ke posisi tertinggi. Dia tidak hanya bergantung pada bakatnya yang luar biasa, penampilannya yang memukau, dan fisiknya yang cocok untuk berkultivasi ganda, tetapi dia juga mengandalkan metodenya yang kejam dan biadab. Sekarang dia bertanggung jawab atas urusan nasional, dia akan menggunakan momen ini sebagai kesempatannya untuk memusnahkan semua musuhnya dan menjamin bahwa putranya dapat naik tahta dengan lancar. Dalam situasi seperti ini, bagaimana dia bisa melepaskan Imperial Concubine Moon yang mendukung Lord Snow? Naye, betapa hebatnya metode yang kamu punya. Antara kamu dan aku, kita sudah saling memahami. Saya sudah berada di istana selama setengah tahun namun saya belum pernah berperang. Kalau begitu, biarkan pertempuran pertamaku terjadi di Arid Peace Palace. Blood Moon tiba-tiba menebas dengan pedangnya, ambil inisiatif, manfaatkan. Saat pedangnya ditebas, roknya melayang di sekelilingnya dan rambut hitamnya menari-nari di tiup angin. Serangan pedang Blood Moon tidak tampak seperti dia membidik musuh tetapi seperti sedang menari. Pertama kali Lin Ming melihat Blood Moon dia melihatnya menari. Sepertinya dia adalah seseorang yang suka menari, dan sekarang di tengah panasnya pertempuran, tindakannya seperti bayangan menari, indah dan berbahaya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.